fundamental, itu pentingnya investasi bagi seorang muslim. Oke, saya akan perkenalkan pembicara spesial hari ini. Spesial banget nih karena pertama dia dosen kami di FEB UI dan pembimbing akademik saya waktu itu. Jadi bagi saya spesial nih, spesial one. Aku inget ya, Devi ya. Saya bacakan TV-nya. Saya bacakan TV-nya ya. Nah, beliau sekarang lulusan ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus kemudian PhD-nya, gelar doktornya diambil dari IIUM di Malaysia, khususnya di bidang Islamic Finance, keuangan Islam. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Indonesia. Oke, tanpa berpanjang lebar lah, saya langsung saja serahkan panggung ini kepada Bu Tika Rundina. Kepada Bu Tika, monggo Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Dendi ya atas perkenalannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Okti atas kesempatannya dari Warung Umat yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Maslahah Akademi ya yang luar biasa terobosannya. Ini salah satu mahasiswa saya yang Masya Allah luar biasa kontribusinya ya dan semangatnya untuk mengembangkan ekonomi Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa maju bersama ya, kita support semua perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia. Izinkan saya pertama-tama mungkin memperkenalkan diri tadi meskipun sudah dikenalkan ya oleh Mas Dendi. Jadi memang background saya adalah akademisi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mungkin nanti kayak dengerin kuliah gitu. Mudah-mudahan tetap semangat ya karena biasanya dengerin kuliah kalau mahasiswa mudah-mudahan ada yang betah gitu, ada yang tidur, ada yang pergi-pergi ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Feel free untuk bertanya apapun yang mungkin saya bisa share ya. Sebetulnya saya sendiri bukan praktisi investasi keuangan. Jadi tadi kemarin waktu Mas Dendi nanya sama saya, Bu, coba topiknya mengenai investasi syariah ya. Waduh, saya sendiri tuh bukanlah investor atau praktisi keuangan syariah yang terus-menerus melakukan kegiatan investasi aktif gitu sebetulnya. Tapi mungkin untuk share sedikit mengenai fundamental gitu ya, mengenai konsep, mungkin saya bisa share sedikit di sana. Ngomong-ngomong, suara saya cukup terdengar nggak? Kok saya ngelihat video saya agak patah-patah ya? Mudah-mudahan suaranya cukup terdengar jelas ya. Jadi mungkin jelas Kak Bu. Jelas ya, makasih ya Mbak Okti. Jadi mungkin judulnya saya sedikit ubah sedikit ya mengenai pengenalan atau mengenal investasi di lembaga keuangan syariah itu seperti apa. Mungkin bukan tips-tips bagaimana cara berinvestasi, tetapi lebih kepada apa aja sih yang sebetulnya sudah ada ya, yang sebetulnya sangat bisa kita manfaatkan bersama-sama ya. Jadi ini saya mengenal investasi di lembaga keuangan syariah. Nah, jadi sebetulnya di Indonesia ini kalau kita lihat ya, saya kalau setiap melihat ini piramida yang ditulis oleh KNEKS mengenai ekosistem keuangan syariah di Indonesia, saya terus terang selalu merasa luar biasa. Artinya sebetulnya di Islam itu Masya Allah di setiap kondisi, situasi, ya, di setiap elemen dalam masyarakat itu sebetulnya ada tempatnya masing-masing. Bagi para saudara-saudara kita yang memang berada di bawah garis kemiskinan, yang mungkin hari-hari untuk konsumsi itu cukup susah misalnya ya, atau bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,
itu sebetulnya ada lembaga di Islam yang sudah mewadahi atau berkonsentrasi mengurusi masalah itu dari awal. Ya, yaitu yang kita kenal dengan lembaga zakat. Jadi teman-teman yang memiliki kemampuan lebih ya itu bisa berkontribusi di zakat. Ini salah satu investasi juga. Kalau dibilang apa itu investasi syariah, artinya kita bukan hanya orientasinya hanya mencari keuntungan di dunia saja, tetapi juga harusnya mencari keuntungan di akhirat juga ya, sebagai tabungan kita untuk di akhirat nanti. Nah, ini mohon maaf, ini mungkin ada yang kecoret ya, ada yang hidup ininya apa namanya gambar pennya ya, jadi agak coret. Nanti mungkin oke, ini masih kelihatan. Oke, jadi saya lanjutkan ya mengenai lembaga zakat tadi. Artinya dari awal itu sudah ada di dalam Islam itu sudah di-set, Masya Allah, sedemikian rupa bahwa orang-orang yang memiliki kebutuhan konsumsi itu ada lembaganya sendiri gitu yang menangani masalah ini, itu lembaga zakat. Dan kita sendiri juga dianjurkan untuk bisa berkontribusi di sini sebagai bagian dari investasi akhirat kita. Karena yang kita ketahui bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang paling banyak manfaatnya itu akan terlihat dari apa? Dari pertolongan yang dia berikan gitu kan. Kita kan baru terasa ada manfaatnya ketika kita memperoleh bantuan, pertolongan ya, atau sesuatu yang kita dapatkan manfaat gitu. Jadi itulah manusia yang paling baik ya. Dalam hal ini mungkin yang punya keluangan dana maka artinya bisa mensupport ya saudara-saudara kita yang kekurangan melalui lembaga yang namanya lembaga zakat. Jadi kalau dikatakan ini lembaga investasi, investasi juga sebetulnya, ya. Nah, lalu di atas itu untuk saudara-saudara kita mungkin yang sudah bisa nabung ya, kalau sudah punya penghasilan, sudah bisa ditabung sedikit untuk kebutuhan di kedepannya ya, karena kadang-kadang tabungan itu kita butuhkan untuk situasi kita berjaga-jaga. Jadi kalau kita butuh sesuatu, maka kita ada nih yang kita sisihkan. Nah, itu baik di sini kalau kita lihat ini namanya dana pihak ketiga. Berarti ada orang-orang yang memiliki kelebihan dana dari pihak ketiga ya, yang ingin mencoba untuk men-save gitu. Nah, itu atau menabung, itu bisa ditabung di institusi keuangan mikro, bisa juga di BPRS ya, bisa juga di perbankan. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah familiar ya, mungkin semuanya rata-rata sudah punya gitu account di perbankan. Tapi sebetulnya kita juga punya yang namanya keuangan mikro atau BMT. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian di sini yang juga anggota BMT ya, yang bisa mendapatkan pembiayaan dari BMT. Nah, itu juga perlu disupport. Nah, ini BMT memang diperuntukkan kepada saudara-saudara kita yang memang belum qualified atau belum bisa masuk ke industri perbankan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan dana gitu ya, nah maka kita UKM misalnya ya atau individu yang memang usahanya produktif itu bisa memperoleh pembiayaan dari institusi keuangan mikro syariah. Ya dalam hal ini adalah BMT atau Baitul Mal. Nah, ini tadi kira-kira yang belum lolos ya masuk ke perbankan. Karena di perbankan memang agak ketat ya, yang diinginkan itu cukup ketat. Antara lain misalnya harus punya jaminan misalnya ya, walaupun ada juga bank-bank yang lebih luasa sebetulnya mengenai penjaminan. Nah, yang tadi bankability kita bilang ya, bahwa yang sudah bankable, sudah bisa diterima di perbankan, nah biasanya itu ada wadahnya lagi yang meskipun usahanya mikro, tapi kita masih punya wadah ya yang namanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Ya, mungkin di Bapak Ibu sekalian di sini juga sudah sangat familiar ya. Jangan-jangan di sini juga sudah punya pembiayaan di sana. Ya, atau fintech ya, fintech syariah misalnya. Ya, lalu ada lagi yang mungkin lebih umum ya, itu adalah bank syariah atau yang kita kenal dengan Islamic banking. Nah, sebenarnya ada satu lagi ini ya, yang mungkin rasanya jauh ya kebanyakan dari masyarakat. Ya. Kalau kita lihat dari sisi inklusi atau literasi, nanti mungkin saya akan kasih angkanya itu masih sangat kecil, artinya tidak banyak sebenarnya dari kita yang masuk ke dalam segmen ini, tapi sebetulnya segmen ini cukup menjanjikan, yang namanya adalah pasar modal. Ya. Dalam hal ini, karena kita bicaranya syariah ya, jadi saat ini
pasar modal syariah itu juga sudah cukup berkembang, produknya juga bermacam-macam ya. Nah, ini yang sebetulnya bisa diakses oleh siapapun termasuk individu. Kalau dulu mungkin ya kesannya sangat advance gitu ya, sangat sophisticated, sepertinya sangat beresiko gitu. Tapi zaman sekarang ternyata apalagi untuk kaum teman-teman yang milenial itu isinya pasar modal dan pasar modal syariah kebanyakan dari ya teman-teman yang milenial, terutama untuk produk-produk yang sifatnya individu ya, itu sudah banyak ternyata sekarang. Jadi sudah bisa untuk diakses. Memang kita akan berbicara lebih banyak dari sudut investasi ya. Dan karena waktu kita yang terbatas, saya sendiri coba membatasi kita ngobrol ya untuk sharing mengenai investasi-investasi yang bisa dilakukan di perbankan Islam maupun pasar modal Islam. Namun nanti untuk diskusi itu saya bebaskan saja, kita mau cerita apa saja ya selama saya sendiri bisa share, atau mungkin nanti Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa saling membantu ya, karena mungkin kondisi di lapangan ya itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang paling paham ya. Oke, ini kira-kira ekosistem kita itu seperti ini. Artinya di sini mau menggambarkan untuk setiap posisi, untuk setiap target market, untuk setiap kondisi sebetulnya di keuangan Islam atau keuangan syariah di Indonesia itu ada tempatnya. Di mana harapannya memang semua ini digunakan untuk industri halal. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ya, itu banyak sekali yang punya usaha. Nah, sebetulnya definisi dari industri yang halal itu seharusnya bukan hanya produknya aja yang halal, tapi seharusnya dari pembiayaannya. Itu pembiayaannya diperoleh dari lembaga juga yang sudah syariah compliance, yang sudah sesuai dengan syariah ya. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan hubungannya, maka sebetulnya di pasar keuangan itu ada yang sifatnya langsung atau kita kenal dengan direct finance ya, hubungannya langsung, ada yang tidak langsung. Hubungannya antara siapa? Antara orang-orang yang punya kelebihan dana ya, atau di sini disebut lender yang minjemin ya, bisa rumah tangga, bisa perusahaan, bisa pemerintah, bisa asing ya. Lalu hubungannya dengan yang membutuhkan ya. Jadi di sini pasar keuangan sebetulnya pasar di mana berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari yang memiliki kelebihan dana ya kepada dengan yang kekurangan dana. Jadi berusaha untuk jadiin mempertemukan antara ya defisit unit dan surplus unit ya, yang kekurangan dan yang membutuhkan gitu, yang kelebihan dalam hal. Nah, ada dua yang kita kenal. Jadi yang sifatnya langsung dan sifatnya tidak langsung, artinya ada lembaga lain yang menjadi intermediari, penengahnya ya. Misalnya dalam hal ini bank. Kalau itu kita bicara bank, ya bank itu yang jadi posisi di tengah-tengah untuk mempertemukan antara yang kebutuhan dan kelebihan ya. Tapi tidak hanya bank sebetulnya, ada asuransi, ada lembaga pensiun ya, dana pensiun, ada reksadana dan macam-macam ya yang disediakan. Nah, selain itu ada yang sifatnya langsung. Ini yang Bapak Ibu mungkin semuanya belum terlalu awam kita ya gitu untuk masuk ke pasar keuangan langsung yang kita kenal dengan tadi pasar modal. Walaupun sebetulnya ada broker ya di tengah-tengah, biasanya kita nggak bisa masuk juga di dalam bursa, tapi melalui yang namanya broker. Jadi broker inilah yang menjadi nanti penghubung kita. Jadi kalau semi langsung mungkin disebutnya ya, lebih tepatnya. Nah, kalau kita lihat tadi saya sebenarnya sudah singgung sedikit ya. Ini ada lembaga keuangan syariah itu apa saja ya. Itu yang tadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Untuk tidak langsung sendiri ya ada pasar, ada bank komersial, ada mikro ya, keuangan mikro, dan juga ada asuransi. Nah, sementara yang untuk yang langsung tadi ya kita punya di pasar modal itu yang kita kenal produknya biasanya ada saham ya, termasuk Islamic equity, atau sukuk ya, atau yang mungkin Bapak Ibu suka dengar itu obligasi misalnya ya,
atau di Islam disebut suku. Mungkin ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi kita yang utama ya. Kenapa sih sebetulnya ini menjadi penting ya untuk dibahas? Karena memang kalau kita lihat nih, literasi ini kan pengetahuan, kira-kira seperti itu ya. Banyak nggak yang mengetahui gitu ya mengenai apa sih sebetulnya itu bank, apa sih sebetulnya itu pasar modal, kira-kira itu yang ditunjukkan oleh si literasi ini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ini 2013, 2016 OJK baru-baru ini mengadakan survei juga di 2019, tapi untuk indeks spesifik keperdagangan ini perbankan itu belum keluar ya, tapi yang secara umum sudah. Nah, jadi kita masih pakai angka yang terakhir ya 2016. Nah, kalau kita lihat ini dibandingkan antara literasi dan inklusi, kalau inklusi adalah yang sudah terlibat di dalamnya, sudah masuk ya ke dalam pasarnya, itu terdapat perbedaan. Kalau yang perbankan justru ya yang sudah masuk di dalamnya itu lebih besar daripada yang paham. Jadi biasanya misalnya yang ada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang sebenarnya nggak tahu bank itu tuh sebetulnya apa gitu ya, apa sih fungsinya, tapi sudah punya rekening bank. Nah, banyak sekali yang seperti itu di Indonesia ternyata. Nah, tetapi beda halnya dengan pasar modal ya, yang tahu tuh sudah sangat sedikit nih, 4%. Mungkin nanti mudah-mudahan setelah training ini selesai ya, Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang punya literasi pasar modal, tetapi tinggal ditunggu aja kapan masuknya. Ternyata dari 4,4% yang sudah masuk ke dalam pasarnya hanya 1,25%. Jadi sedikit sekali. Banyak yang sudah paham, tapi belum pernah masuk. Mungkin kayak teman-teman di FEB UI ya, yang sudah pernah dapat mata kuliahnya, belum tentu juga pernah masuk ke dalam pasar modal ini. Ya karena tadi modalnya juga mungkin terbatas ya, kalau mahasiswa biasanya memang ngumpulin modal dulu ya. Nah, gimana sih dengan syariah ya? Gitu. Nah, kalau industri syariah itu sebetulnya lebih minim lagi, dan ini menjadi pertanyaan sebetulnya. Ini kita masyarakatnya Muslim sebagian besar gitu ya, tapi kok masuk di industri syariahnya malah nggak banyak, masih kecil gitu. Ini ada apa sebetulnya? Mungkin saya harus tanya ke Bapak Ibu sekalian, ini ada apa ya? Gitu, bahwa kita sendiri baca Al-Quran setiap hari, kita sendiri sholat setiap hari, di ayat Al-Quran disebut-sebut, mungkin riba itu adalah salah satu larangan yang termasuk yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Karena tadi ya, mungkin nggak cukup sekali, diingetin lagi surat berikutnya, ketemu lagi di surat berikutnya, gitu. Tapi entah mengapa memang pada saat ini paling sulit untuk ditinggalkan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat indeks literasinya yang memahami itu sekitar 8,11%. Ya. Sementara inklusinya itu 11,06%. Jadi yang paham ada 8%, sementara yang masuk ke dalam industrinya itu 11,06% dari 100% penduduk Indonesia. Nah, ternyata di 2019 itu literasinya naik 8,9%, tapi inklusinya jadi turun, jadi 9%. Jadi yang ikut dan masuk ke dalam keuangan syariah secara relatif ya, dihitung dari total jumlah pertambahan penduduk, pertambahan jumlah keuangannya ya, itu mengecil ya. Justru yang masuk itu malah semakin kecil, dari yang 11 jadi hanya 9%. Nah, ini menjadi mudah-mudahan jadi penyemangat ya untuk semuanya, termasuk Bapak Ibu yang ada di sini. Ayo kita sama-sama kembangkanlah industri syariah ini bersama-sama, karena kita percaya bahwa yang Allah syariatkan itu insya Allah adalah sudah yang terbaik ya, yang yang ideal. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, lebih kecil lagi ya di perbankan sendiri, yaitu 9,06%, 9,6%, dan di pasar modal itu lebih kecil, 0,01 ya. Jadi memang teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang terlibat di pasar modal ini memang masih sangat sedikit. Ya, ini jadi PR besar untuk OJK misalnya, gimana caranya untuk memperluas pasar. Ya. Nah, ini mungkin sudah pernah, jadi ternyata sudah sering ya diadakan edukasi seperti ini, webinar, ya mungkin
Mohon maaf kalau nanti ada beberapa pengulangan ya di dalam penyampaian, hanya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian semuanya memiliki kesamaan pemahaman. Kita sama-sama nih berangkat dari semangat yang sama ya. Jadi mungkin mengenai fikih ini sedikit saya singgung meskipun saya bukan ahli fikih. Jadi mohon maaf nanti kalau pertanyaannya seputar fikih saya hanya bisa menjawab apa-apa yang saya pahami ya, saya ketahui. Nah, jadi kalau kita lihat nih di dalam Islam ini juga salah satu fikih yang membuat saya itu merasa bahwa wah Masya Allah di dalam Islam itu sudah luar biasa ya, makin meyakini saya bahwa ini adalah agama yang memang menjadi tuntunan hidup kita. Karena dari fikih ini sendiri sebenarnya sudah disusun sedemikian rupa ya, bahwa ada fikih dasar yang membedakan antara fikihnya ibadah dengan fikihnya muamalah. Kalau fikihnya ibadah itu hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah tuh sifatnya rigid. Dari dulu sampai sekarang yang namanya sholat, begitu perintah sholat itu turun, ya, yang sholat 5 waktu itu turun, sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Begitu memang. Jadi semuanya tuh bukan bisa dibandingkan ya, kita nggak membanding-bandingkan kegiatan ibadah seseorang, tapi bisa terukur pada dasarnya. Yang tentu yang saja yang menilai adalah Allah saja. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang bahwa itu sama dan sifatnya rigid, kita nggak bisa melakukan inovasi di dalam ibadah gitu. Karena kita lagi rajin, karena kita lagi bersyukur kepada Allah, maka kita mau menambah jumlah rokaat sholat zuhur gitu misalnya. Itu kan nggak bisa. Yang namanya zuhur yang 4 rokaat dilakukan spesifik waktunya gitu ya. Itu yang namanya fikih ibadah. Jadi sifatnya rigid. Ada tambahan di dalam sana malah bisa jadi bid'ah. Tapi kalau yang namanya muamalah, fikih muamalah itu tidak rigid. Yang diatur tuh cuma rambu-rambunya. Ya, yang diatur dari dulu sampai sekarang itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau tadi ya, fikih ibadah, semua tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Tapi kalau fikih muamalah, hubungan kita dengan manusia, karena Allah itu tahu bahwa hubungan manusia dengan manusia itu dinamis, maka yang dikasih tahu adalah enggak semuanya diperbolehkan, kecuali yang ada larangannya. Ya, kalau yang dilarang itu yang nggak boleh. Selama itu nggak dilarang, silakan. Nah, ini menjadi prinsip syariah di keuangan syariah. Karena keuangan syariah, ekonomi syariah itu pada dasarnya mengatur hubungan antara manusia. Maksudnya gitu. Ya, jadi Masya Allah. Sehingga dari dulu sampai sekarang, apakah umat Islam itu tidak boleh berinovasi? Oh, boleh. Boleh sekali. Gitu. Malah disarankan untuk inovasi. Apakah umat Islam itu ketinggalan zaman ketika kita ngikutin aturan yang sudah dulu ya? Enggak. Sama sekali tidak, karena kita diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan zaman kita sekarang ya, dalam bentuk apapun selama tidak melanggar hal-hal yang memang dilarang. Seperti apa yang dilarang? Sesuatu yang dilarang itu pasti sesuatu yang tidak baik untuk umum, untuk umat ya. Kalau ini ya bagus sekali namanya maslahah ya, yang tidak membawa maslahah atau kesejahteraan untuk umat, itu yang dilarang. Mungkin ada sebagian pihak yang mendapatkan keuntungan, ya, tapi itu tidak fair, nggak adil. Karena yang ingin dicapai Islam adalah keadilan, social justice, ya, keadilan sosial. Ya. Itu yang salah satu yang diinginkan. Maka dari itu yang dilarang adalah hal-hal yang sifatnya tidak adil. Misalnya maisir, judi. Judi itu sebetulnya tidak adil. Mungkin bukan tidak senang ya, orang mungkin judi ketika kalah ada aja orang yang nggak masalah, aduh saya mah judi mah nggak ada masalah, kalau saya kalah mah saya ikhlas misalnya. Tapi bukan itu yang dicari ya, yang dicari adalah keadilan tadi ya yang harus ditegakkan. Jadi definisi maisir atau judi ini adalah zero sum game, atau zero sum game itu adalah keuntungan yang diperoleh atas kerugian orang lain. Jadi kalau positif sum game namanya ya, bahwa dua-duanya memperoleh keuntungan, nggak ada masalah, diperbolehkan. Atau bahkan negatif sum game, dua-duanya memperoleh kerugian, itu juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah ketika salah satu dapat keuntungan atas kerugian yang lain. Kalau negatif sum game tuh, kalau positif sudah jelas ya, Bapak Ibu punya usaha,
kita punya modal sama-sama, kalau ada keuntungan kita bagi, ya itu kan senang bareng-bareng. Namanya positive sum game. Tapi kalau negatif gimana? Bapak Ibu punya usaha, ada kerugian dibagi-bagi. Seperti itu. Jadi nggak satu yang nanggung, tapi kerugiannya ditanggung bareng-bareng. Nah, yang tidak boleh adalah ketika satunya kerugian, menanggung kerugian, tapi satunya mendapatkan keuntungan. Misalnya apa ya? Ada banyak ya sebetulnya, dari mulai judi itu sendiri ya, kita bertaruh, terus habis itu nanti siapa yang menang taruhan, dia akan dapat, sampai ke hal-hal yang sederhana. Misalnya, saya dulu suka ikut tuh Bapak Ibu ya, saya dulu suka ikut door prize ya. Jadi orang tua saya kerja gitu, nanti perusahaannya itu suka ngadain acara. Nah, kalau terus nanti biasanya ngadain door prize gitu ya. Nah, pertanyaannya, door prize itu jadi baik-baik saja ketika memang uang yang dipakai untuk door prize itu adalah uang dari perusahaan. Jadi nggak ada yang dirugikan satupun semuanya. Tapi yang menjadi tidak boleh ketika yang dipakai untuk door prize atau hadiah adalah uang pendaftaran atau saweran dari peserta-pesertanya. Ayo kita nyumbang gitu. Bapak Ibu punya acara 17 Agustus, nyumbang. Nah, nanti duitnya itu dipakai untuk door prize misalnya. Nah, itu yang sebetulnya jadi tidak diperbolehkan karena apa? Karena kan semuanya mendapatkan nyumbang ya, itu artinya memberikan modal gitu. Sementara keuntungannya hanya diperoleh oleh salah satu saja atau sebagian pihak. Ya, itu tadi definisi dari maisir. Nah, yang kedua adalah goror. Goror itu adalah ketidakpastian. Nah, ini ya. Jadi ketidakpastian tuh yang kayak apa? Karena sebetulnya tidak ada yang pasti di dunia ini. Ini betul. Ya, tidak ada yang pasti di dunia ini. Maka yang tidak diperbolehkan itu adalah kepastian yang sifatnya eksesif atau besar gitu ya. Ada goror-goror kecil yang bisa ditoleransi. Misalnya apa? Ya, sesuatu yang tidak pasti tuh Bapak Ibu ingin berusaha, tapi kan kita nggak pernah tahu usaha kita bakal sukses apa enggak, gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang tidak pasti. Kita mau pergi keluar bawa payung, kita nggak tahu hari hujan atau enggak. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak pasti dan kita berusaha hanya sebatas berusaha. Tapi ketidakpastian itu adalah misalnya kita pengen berusaha, sama-sama masukin modal, tapi satu nggak bilang dia mau usahanya di mana, misalnya ya. Yang penting ngirim aja modal dulu. Jadi sesuatu yang nggak jelas pada dasarnya. Jadi itu yang menimbulkan ketidakpastian. Terus riba. Nah, ini mungkin yang saya akan bahas lebih lanjut ya mengenai riba tadi ya. Lalu tentu saja semua ini bisa kita lihat adalah ya sama ya, yang batil pada dasarnya, ya, yang sesuatu yang zolim, ya, merugikan orang lain, atau yang masuknya maksiat atau ya sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Nah, mungkin ini chat sudah masuk cukup banyak. Oh, oke, terima kasih. Ternyata pertanyaan ya. Terima kasih. Saya sangat senang sekali, ini sudah ada 47 chat ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas semua. Nah, ini mengenai riba. Nah, ini jadi ya, ini riba itu apa sih? Kenapa riba ini jadi pokok utama? Karena yang paling banyak terjadi itu adalah riba ini. Dan riba ini adalah yang menjadi basis keuangan di dunia pada saat ini, ya. Karena apa? Riba itu ada banyak ya, tapi salah satunya adalah riba nasiah, yang kita akan bahas adalah riba nasiah yang berkaitan dengan hutang. Jadi yang namanya riba ya untuk hutang adalah akan terjadi ketika pemberi pinjaman mempersyaratkan pengembalian pinjaman disertai tambahan karena berjalannya waktu ya tanpa ada imbalan yang setara. Jadi adalah manfaat yang diperoleh ketika kita memberikan pinjaman. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya ya mau minjemin rekan-rekannya, minjemin saudaranya, pastikan kalau itu adalah pinjaman, maka jangan ada manfaat yang diperoleh di dalamnya. Jangan pakai syarat. Ini misalnya saya mau minjemin modal, tapi, nah ada tapinya, nanti ngembaliinnya sekian. Ya, nanti ada tambahannya ya. Atau bahkan bukan dari saya ya yang memberikan modal yang ngasih syarat, tapi yang minjem
Bu, saya boleh nggak pinjem? Nanti saya akan kasih sebanyak, nah gitu ya. Jadi yang sukarela gitu misalnya. Nah ini kita bukan bicara sukarela atau enggak ini, ya bahwa dua-duanya sama-sama setuju, sama-sama sukarela. Bukan berbicara itu, tapi lebih fundamental dari itu. Pada dasarnya semua manfaat yang diperjanjikan di awal, ya karena adanya hutang ya atau adanya pinjaman itu masuk ke riba. Termasuk ketika ada tambahan waktu tadi ya. Nah, itu adalah termasuk kategorinya riba. Ya, jadi apa namanya? Karena namanya hutang itu pada dasarnya masuk ke dalam tindakan-tindakan sosial. Jadi kita membantu orang kalau kita memberikan hutang. Ini investasi juga sebetulnya ya. Jadi memberikan hutang itu salah satu bentuk investasi akhirat kita karena tadi bermanfaat, meringankan beban orang lain ya. Nah, jadi yang boleh itu kayak apa gitu ya. Kalau misalnya orang hutang nggak boleh ngambil keuntungan, terus yang namanya keuntungan tuh bisa diperoleh bagaimana syaratnya, ya. Yang namanya keuntungan itu bisa dibenarkan atau boleh ketika kita bersama-sama menanggung resiko kerugian, ya, atau yang kita kenal al-ghunnam bil ghurm. Itu artinya profit itu sejalan dengan resikonya. Mau untung boleh, tapi harus ada resiko gitu. Itu yang namanya, kalau saya loncat sedikit ya, kenapa nabung di bank konvensional tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam? Kenapa? Karena satu, nggak punya resiko, ya. Satu lagi punya resiko. Kalau kita nabung di bank konvensional, kita nggak punya resiko apa-apa. Taruh aja, pokoknya kita dapat bunga. Mau banknya penghasilannya bagus, nggak bagus, mau kredit banknya nanti ada yang macet, nggak macet, pokoknya selama saya nabung, saya maunya saya dapat bunga. Bunganya sudah ditetapkan 5%. Mau banknya kondisinya bagus sehingga sebenarnya bunganya bisa lebih tinggi, ya bagi hasilnya pendapatan bisa lebih tinggi, enggak, pokoknya saya mau 5% dari awal sampai akhir gitu kira-kira. Nah, jadi itu adalah bentuknya seperti hutang tadi. Banknya pakai duit kita ya buat berhutang, nah sementara kita tidak menanggung resiko apapun. Semua resiko itu yang menanggung bank. Nah, hasil usaha itu diperbolehkan ya mendapatkan profit ketika faktor produksi menanggung beban atau biaya atau al-kharaj bil dhaman. Artinya bisa kalau memang ada apa namanya biaya yang ditanggung atau resiko yang ditanggung. Resiko itu apa aja nih kalau kita lihat ya perbedaan riba dengan keuntungan ya, bahwa resiko itu apa, bahwa ada iwat di dalamnya atau ada counter value atau apa namanya, kalau kita sebutkan itu ada 3 ya jenis iwat gitu ya yang bisa, misalnya ada usaha yang sudah dilakukan, jadi profit itu boleh dikenakan atas usaha yang dilakukan. Riba dengan keuntungan ya, kalau tadi di sini ya dibahas, mungkin sebelum masuk ke profit kita masuk ke membahas dulu ya masalah keuntungan sama riba ini, bahwa Allah itu di surat Al-Baqarah bahwa Allah itu melarang apa namanya, Allah itu memperbolehkan jual beli dan melarang riba. Lalu disebutkan juga bahwa ini ketidakyakinan banyak orang. Jadi Allah sudah bisa menebak, aduh nih di orang di masa mendatang itu bahkan riba itu yang sudah sangat jelas disandingkan dengan trading, dengan perdagangan yang terjadi di bank-bank saat ini seperti itu ya. Ya, dianggap dua itu adalah sama. Padahal disebutkan juga dalam surat yang sama bahwa Allah itu apa namanya berkata bahwa trading itu bukan perdagangan itu berbeda atau bukan riba. Karena di dalam perdagangan, namanya kita menjual ya, maka yang diambil itu adalah keuntungan, margin, ada profitnya. Gitu. Tapi saat kita berjualan, ya harus diketahui bahwa kita tuh menanggung resiko. Ada 3 resikonya yang kita tanggung. Yang pertama adalah usaha. Ketika kita jualan, itu karena barang itu kita dapatkan karena usaha tertentu. Jadi ada faktor usaha di dalamnya. Saya itu susah mau dapat baju ini, saya nyarinya jauh ya, saya nyarinya ke Tanah Abang muter-muter 3 jam. Makanya ketika saya jual baju yang saya jual ini, yang tadinya saya beli 50.000, saya jual harganya 60.000 karena saya ke sana ada waktunya, saya ke sana pakai ongkos, saya ke sana pakai
capek, ya ada effortnya, maka kita berhak atas keuntungan itu 10.000 tadi. Lalu ada resikonya. Resikonya apa? Saya resiko di tengah jalan saya jatuh, resiko di tengah jalan saya kecurian, atau resiko bajunya robek. Kalau bajunya udah rusak, maka resiko saya tanggung, saya nggak bisa jual lagi. Jadi saya menanggung resiko. Lalu ada kewajiban gitu di dalamnya ya, yang salah satu yang apa namanya juga melekat dari si ownership itu ya, kalau kita punya ya, yaitu menjaga barangnya misalnya, ada kewajiban untuk mengantarkan sampai tuntas ya. Jadi harus ada yang namanya counter value. Itu profit itu artinya ada 3 faktor inilah, kira-kira seperti itu. Sementara riba itu nggak ada di dalamnya, nggak ada usaha, kita naruh duit di bank, udah, saya mah bisa ya, siapapun bisa, apalagi ada tinggal pencet kalau sekarang. Saya taruh uang di bank, saya dapat bunga, yang punya duit banyak tinggal tidur, bangun, tidur, makan segala macam, dia selalu ada dapat keuntungan, ya. Jadi berdasarkan waris saja ya, kalau kita udah punya duit 10 miliar, nah aman, nggak perlu ngapa-ngapain, bisa hidup gitu. Nggak perlu ada usaha, nggak perlu ada resiko, nggak perlu ada kewajiban yang ditanggung. Nah ini yang dilarang oleh Allah ya. Nah, oke, ini tadi sudah. Kira-kira seperti itu sebagai prinsip dasar supaya teman-teman tuh memahami ya, kenapa sih sebenarnya ada investasi syariah? Karena sebetulnya semua produk-produk keuangan konvensional itu dasarnya adalah hutang. Sebagian besar, saya nggak bisa bilang semua, sebagian besar tuh dasarnya hutang. Oleh karena itu makanya perlu ada yang namanya investasi syariah yang sama-sama kita percaya. Dan tadi sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga bahwa yang namanya jual beli itu nggak lain dengan riba. Nanti kita mungkin akan cerita pada saat kita cerita perbankan. Karena aku kayaknya mirip gitu ya. Utang sama utang di bank, sama pergi ke bank syariah, kita dapat pembiayaan, kok kayaknya sama. Nah, itu yang jadi tolak ukur kita, bahwa kita sendiri memahami dari prinsip dasarnya, dari akad ya, yang namanya akad itu penting, niat itu nomor 1 di dalam Islam ya, bahwa kita harus tahu niatan itu dimulai, akad itu kan niat pada dasarnya ya. Nah, jadi akad itu sangat penting yang membedakan hasil ya. Kalau kita ngerjain cucian dengan ngedumel gitu ya, dengan ya mungkin hasilnya sama-sama cuciannya selesai, udah bersih, bajunya sih sama-sama bersih. Tapi satu ya yang mungkin niatnya buat, ya Allah saya nyuci buat ibadah lah ini, mudah-mudahan bertambah pahala gitu ya. Mudah-mudahan memang ada pahalanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebegitu pentingnya niat. Nah, pasar modal lagi. Jadi keuangan syariah di Indonesia ini, tadi kita sudah lihat fundamentalnya ya, tapi pada implementasinya tentu diatur oleh hukum ya. Kalau di konvensional atau yang biasa itu cuma hukum positif aja yang ada ya, pokoknya selama diatur undang-undang ya, selama diatur OJK misalnya aman maka bisa jalan. Tapi kalau di syariah ini ada tambahannya, ada yang namanya fatwa gitu. Jadi penting sekali, dan Bapak Ibu, kenapa perlu mengetahui ini? Karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada fatwanya, insya Allah ya, itu sudah ada yang ahli-ahli ya di MUI sana gitu ya, yang di Dewan Syariah Nasional, yang memikirkan ini boleh atau enggak, ini bisa atau enggak, itu sudah ada ahli-ahlinya. Jadi ketika keluar fatwa ya kita percaya, samina wa ta'na, kita percaya, boleh kita analisis karena juga tidak salah. Ya yang namanya bahkan di dalam Islam ketika kita mengambil keputusan yang salah, selama kita sudah mikirin benar-benar, insya Allah itu tetap dinilai ibadah ya, salah satu ibadah untuk keputusan umat, meskipun ternyata salah. Ya. Tapi kalau ternyata keputusan itu benar ya, dari niatnya sudah dinilai dan dari aktivitasnya sendiri sudah dinilai. Sebegitunya. Jadi usaha itu kita sama-sama hargai. Mungkin ada fatwa-fatwa yang sebagian Bapak Ibu sekalian merasa, wah kayaknya nggak pas ini ya. Tapi kita percaya bahwa ini sudah melalui proses yang panjang. Kenapa perlu ada yang namanya fatwa? Kenapa perlu yang adanya MUI, perlu adanya DSN ya? Karena sebetulnya yang namanya fikih ya itu adalah pemahaman. Ya, yang namanya fikih itu pemahaman, dan pemahaman setiap orang itu bisa jadi berbeda. Makanya perlu
ahli-ahli fikih yang memiliki menyamakan, sebenarnya menerjemahkan gitu ya, yang namanya Al-Quran, Al-Hadis itu sebetulnya kadang-kadang tidak eksplisit ya, kadang-kadang sifatnya implisit dan tidak semua orang bisa memahami. Kita makanya ada tafsir gitu, makanya ada ahli tafsir. Nah, ini berkumpulnya semuanya ya, berkumpul orang-orang itu untuk berusaha untuk memahami apa sih sebetulnya maknanya. Jadi kita tahu bahwa fikih itu diperlukan karena Al-Quran dan Al-Sunnah itu tidak berkembang lagi di zaman Rasulullah, sementara di saat ini itu perkembangan zaman tuh terus terjadi. Maka diperlukan kias gitu. Diperlukan kita tahu, oh sebenarnya mungkin kondisi saat ini tidak ada di masa Rasulullah dulu. Tapi ahli fikih itu yang bisa menginterpretasikan maksudnya apa sih kalau dibawa dengan konteks atau situasi saat ini jadinya seperti apa gitu. Ya. Tadi yang disebutkan tadi ya, karena tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dapat dipahami secara jelas ya dan pasti, dan banyak ayat-ayat itu yang sifatnya samar ya, sehingga bisa dipahami berbeda-beda. Oleh karena itu mungkin saya pribadi yang nggak punya ilmu di situ ya menyerahkan keputusan ini kepada ahli-ahlinya, yaitu yang ada di Dewan Syariah Nasional dalam hal membuat fatwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ada di perbankan syariah, yang ada di pasar modal syariah, yang ada di industri keuangan syariah lainnya, itu berjalan ketika sudah ada fatwanya. Fatwa. Jadi sistemnya adalah ada produk syariah ketika dia mau jual, ya dia mau publikasikan, dia mau sebarkan ke yang lain, maka dia harus minta fatwa dulu tuh kepada DSN, ya. Jadi baru bisa disebarkan. Kita sekarang kadang-kadang melihat juga gitu ya bahwa ada juga produk-produk ya mungkin yang belum ada fatwanya karena belum dikaji, akhirnya ditarik kembali. Itu beberapa kali terjadi di perbankan misalnya. Ya, jadi ketika sudah ada fatwanya, insya Allah relatif aman. Memang fatwa ini sifatnya permintaan ya, jadi kalau banknya mau ngeluarin, minta gitu kepada Dewan Syariah Nasional. Ya, jadi ketentuan hukum atas suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta. Jadi sifatnya itu, hukum itu ditentukan ketika memang diminta. Kita nanya, baru keluar fatwanya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, ini mungkin sekarang kita masuk ke produk-produknya ya. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pemahaman yang sama dari kita bahwa di dalam Islam, di Indonesia itu sendiri sebetulnya ada orang-orang ahlinya ya yang sudah mendiskusikan ini syariah atau enggak gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa yang kita bilang bank, yang namanya bank syariah kayaknya itu enggak syariah lah gitu loh. Nah, jangan mudah-mudahan isu itu tidak muncul lagi. Karena tadi bahwa sudah ada ahli-ahli dari Indonesia sendiri yang ditunjuk itu yang memang mempelajari mengenai masalah itu dan sudah bersepakat mengeluarkan fatwa ya dengan berbagai macam pertimbangan yang ada ya. Jadi insya Allah kita bisa aman bergeraknya. Nah, sekarang kita masuk ya di investasinya. Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira pertanyaannya dijawab dulu atau kita teruskan ya? Mungkin waktunya. Lanjutkan aja, Bu Tika. Oh, lanjut. Oke, baik. Itu moderator akan memilih pertanyaan yang nyerempet. Oh, oke. Siap. Oke, terima kasih Mbak Okti. Ya. Oke. Kita masuk ya. Jadi, ini sekarang investasi itu di macam-macam. Tapi tadi saya cerita bahwa investasi yang mungkin akan saya bahas di sini lebih ke perbankan dengan pasar modal ya. Nah, kalau bank itu karena kita bicara investasi, maka kita bicaranya produk penghimpunan dana atau yang namanya produk funding. Ya, jadi kalau kita naruh dana itu di mana sih? Gitu. Nah, misalnya kita pergi ke perbankan, sebetulnya dia tuh ada punya banyak produk, tapi pada dasarnya itu ada 3. Maksudnya secara garis besar itu masuk ke 3 karakter, ketiga jenis ya, ketiga jenis. Yaitu yang pertama adalah giro ya, yang memang kalau giro biasanya itu perusahaan bukan individu ya. Yang kedua itu tabungan. Nah, ini mungkin kita ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian semua sudah pada punya tabungan.
Mudah-mudahan juga punya di tabungan di bank syariah ya. Dan yang ketiga adalah deposito. Bedanya tabungan sama deposito, ya kalau tabungan itu boleh diambil kapan saja. Kalau deposito, maka ada jangka waktunya. Ya, jadi sebulan, nggak boleh diambil, ya 3 bulan, 9 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan lain sebagainya. Itu bentuknya biasanya deposito seperti itu. Nah, tentu kalau dari sisi bagi hasil, ya, apa namanya, yang lebih besar adalah yang nggak bisa diambil tadi sewaktu-waktu deposito tadi ya. Jadi kalau mau mencari di antara dua ini yang mana yang memberikan bagi hasil yang lebih besar, tentu deposito lebih besar daripada tabungan. Nah, lalu oke, ini soalnya slide saya ke perbankan, jadi mungkin nggak usah kita bahas yang di sini ya. Jadi itu sekarang tabungan itu sebetulnya ada berbagai macam. Kalau di konvensional mah nabung udah dapat bunga aja gitu kan ya. Kalau di bank syariah agak berbeda karena ada 2 tipe tabungan ya, yaitu yang pertama yang akadnya titipan, yang kedua yang akadnya bagi hasil ya. Jadi yang akadnya titipan ini namanya wadiah ya damana. Kalau secara lebih khusus lagi sebetulnya di wadiah itu ada 2 ya praktek, ada 2 fundamental kontraknya, yaitu adalah titipan ya safe custody itu titipan kustodian, lalu adalah garansi kontrak. Garansi sifatnya seperti hutang ya, jadi yang dijaminkan. Artinya apa? Kita nitip dan di situ tuh dijamin sama mereka. Jadi kita nitip, sistemnya titipan. Dijamin apa? Dijamin bahwa uang kita tidak akan berkurang, ya. Maka sifatnya ini titipan. Saya nitip, tapi barang saya dijaga baik-baik, jangan sampai berkurang. Kira-kira seperti itu. Nah, di titipan itu nanti, ya, yang namanya wadiah, maka karena kita sebenarnya adalah nitipin, pada dasarnya harusnya yang bayar tuh yang dititipin apa yang harusnya kan yang nitip ya, karena kan yang nitipinnya minta tolong gitu. Jadi artinya yang dititipin itu yang berjasa, jasa penitipan. Jadi kita bisa bayar uang jasa dari titipan itu. Jadi kalau kita titipin duitnya, nitip ya di sini, saya boleh ambil kapanpun dengan catatan itu. Saya bisa ambil kapanpun, saya titip di sini. Nah, lalu ternyata sama banknya itu izin. Oke Bu, nitip di sini. Tapi kan sayang kalau duitnya diendepin aja, nggak dikemana-manain. Padahal yang namanya ekonomi itu adalah harta yang berputar, dan di dalam Islam itu harus disebutkan bahwa harta itu nggak boleh ngendap, ya. Makanya dibilang tuh harta tuh jangan mengendap, biarkan harta itu berputar. Justru itu yang akan menumbuhkan perekonomian. Yang penting itu perputaran, velocity-nya, ya. Ketika berputar, barulah ekonomi itu maju. Tapi kalau mengendap aja gitu ya, makanya nggak maju. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, misalnya ya, saya mengambil contoh, mohon maaf, misalnya di Saudi gitu ya. Kenapa orang di Saudi itu kaya sekali, tapi perekonomiannya lambat? Kenapa? Karena cenderung perputarannya tidak tinggi kalau di sana. Orang semua merasa hidupnya nyaman aja gitu ya. Duit banyak, minyak terus-terusan ada, devisa masuk terus. Jadi rata-rata semua di sana hidupnya nyaman. Maka perputaran uangnya tidak terlalu tinggi. Jadi secara perekonomian mungkin dibandingkan negara-negara yang lainnya, akhirnya dibandingkan Cina gitu ya, yang perputarannya luar biasa tinggi, akhirnya kalah. Gitu ya. Padahal negaranya kaya banget, kaya banget. Nah, oleh sebab itu uang tadi yang ada di bank diputar, yaitu kita coba berikan pembiayaan ke yang lain. Nah, kan ada bagi hasilnya tuh kalau duitnya tadi terus akhirnya kita puter ya, diberikan pembiayaan ke kredit, ada yang perlu modal, dikasih pembiayaan ya, maka punya hasil. Nah, pilihannya 2 dari si bank tadi, apakah banknya mau bagi atau enggak, itu udah keputusan bank, terserah sama bank. Biasanya bank itu akan bagi bonus ya, jadi bentuknya adalah bonus yang tidak diperjanjikan. Ketika dia diperjanjikan, oh saya kasih bonusnya pasti Bu, saya kasih 5%. Itu nggak ada bedanya sama hutang tadi. Ya. Jadi modelnya wadiah adalah titipan, tapi kita nggak bisa tahu kita dapat berapa. Karena itu
kebebasannya bank, kebijakannya bank untuk memberikan bonusnya berapa sebagai tanda terima kasih gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi apa keuntungannya? Uangnya kita relatif aman, kita bisa ambil kapanpun. Tuh. Nah, yang tadi ya, garansi kontrak ini yang penting. Jadi aman. Kalau tidak mau ada resiko, tadi ya, kalau nggak mau ada resiko, maka keuntungan juga minimal. Kan tadi, high risk, high return gitu ya. Nah, kalau ini low risk, resiko rendah, ya maka return-nya juga rendah. Saya kira gitu. Ya. Itu yang pertama, ya, saving account atau current account. Oke, nanti ini bisa dibaca ya. Jadi bonusnya tergantung kepada yang namanya kebaikan dari bank. Bonus ya. Jadi kalau banknya lagi baik, mau ngasih bonus banyak, alhamdulillah ya. Kalau lagi enggak, misalnya ya kita harus bisa menerima. Produk funding yang lainnya selain tadi tabungan itu, yang kedua akadnya tadi adalah titipan, yang kedua akadnya adalah mudharabah. Mudharabah ini ada tabungan mudharabah ada juga deposito mudharabah juga ada, ya. Di mana sebetulnya bank sama kita ya itu bekerja sama pada dasarnya gitu. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap nyaman ya kalau dalam berbahasa Inggris. Saya kebetulan ngambilnya dari slide buku, jadi tidak diubah ya. Jadi dalam hal ini nih si investor itu punya modal. Dalam misalnya Bapak Ibu sekalian ya, itu punya duit, ditaruhlah ke bank ya. Dalam hal ini ditaruh ke bank. Nih bank, duitnya ditaruh ke bank. Nah, bank ini akan mengelola uangnya. Jadi satu kita sebut namanya sahibul mal atau robul mal, yang punya uang. Satu lagi adalah yang punya usaha. Dalam hal ini bank. Bank itu punya usaha. Usahanya memberikan pembiayaan kepada yang lain. Nah, berarti ini kan usaha kita bersama. Satu modal, satu punya usaha. Nanti hasilnya gimana? Kalau ada keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi berdasarkan yang namanya nisbah. Ya, pembagian bagi hasil. Kasih tahu, oh, keuntungannya 40, 60 ya, Bu. 60 buat bank, karena banknya udah kerja keras, nyari pembiayaan. 40 buat Bapak Ibu yang jadi investor, yang nabung. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pembagian profit. Kalau loss, kalau kerugian harusnya juga begitu. Bukan harusnya, pada ketentuannya begitu. Bahwa bagaimana caranya supaya ya nanti kalau ada kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh robul mal dalam hal ini oleh yang menginvestasikan dananya. Tapi si banknya nanggung nggak? Nah, dalam hal ini keuangan tuh nggak ditanggung. Sebetulnya dana itu adalah, kan dananya dikasih sama si investor ya. Dana itu dikasih sama depositor yang naruh duitnya. Maka ketika ada kerugian yang tadi ya dana dari bank, dana dari si nasabah tadi bisa menurun gitu, bisa berkurang. Jadi prinsipnya ya kita berbagi tadi negatif sum game ya, sama-sama rugi. Rugi banknya apa? Oh, banknya rugi banget, rugi waktu, rugi tenaga, udah rugi usaha, semuanya dia sebenarnya rugi. Nah, kalau si nasabahnya dia akan rugi dana. Jadi pada dasarnya dua-duanya mendapatkan kerugian. Tapi bank di Indonesia memang begitu gitu ya. Jadi nggak mau, kalau ada rugi kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian, kalau nabung di bank tahu bukan duitnya nambah, duitnya kurang gitu. Yang terjadi apa? Oh, lebih baik ditarik aja kan duitnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bilang, oh saya nggak usah nabung aja kalau duit saya berkurang. Yang terjadi akhirnya memang bank-bank itu berusaha untuk melindungi bagaimana caranya supaya nggak terjadi kerugian. Jadi jangan khawatir ya bahwa bagaimana caranya, biasanya dihitung dari revenue sharing. Jadi begitu udah dapat pendapatan itu nanti langsung dibagi dari sana. Sehingga tidak terjadi kerugian kecuali emang banknya itu kolaps, banknya itu udah bangkrut ya. Jadi modelnya gitu. Yang kedua adalah model berbagi hasil. Ya, kita bersama-sama berbagi hasil. Ya, dengan konsep mudharabah. Nah, sebetulnya prinsip ini kalau bicara investasi mungkin sudah sering Bapak Ibu temui di kehidupan sehari-hari. Ayo kita sama-sama modal. Saya taruh deh dana saya di sini gitu ya. Ada yang punya usaha, saya naruh modal.
Terus habis itu apa? Habis itu saya dibagi kan. Kalau untung dibagi, kalau rugi gimana? Sebenarnya kalau biasa aja ya, kalau itu bukan bank, mungkin Bapak Ibu mau nerima-nerima aja. Kalau usaha temennya rugi, maka sudah siap rugi, gitu kan? Sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah siap rugi. Itu yang namanya investasi. Tadi, high risk sebetulnya high return. Harusnya seperti itu. Ya, sama halnya dengan bank ketika mudharabah, harapannya juga seperti itu. Ya, jadi sebetulnya mudharabah ini bisa diterapkan di mana-mana. Nah, sekarang gimana ceritanya kalau ya tadi kalau di sini mungkin tadi ya kalau di perbankan orang yang nabung itu nabungnya kecil-kecil ya, nabungnya berkala. Terus yang punya pembiayaan juga pembiayaan ya, yang mau minjem uang ya atau pembiayaan uang itu juga nggak terlalu besar. Tapi gimana kondisinya kalau misalnya Ibu Mbak Okti tadi ya punya usaha ya di warung umat, habis itu ternyata usahanya berkembang luar biasa pesat ya. Awalnya bisnis gado-gado, ternyata ternyata di luar negeri orang suka ya namanya salad Indonesia gitu misalnya atau peanut salad ya karena dari kacang gitu misalnya. Terus mau ekspansi, bisnisnya mau besar-besaran, mau dibuat cabang di mana-mana. Dananya bukan besar, bukan butuh kecil lagi, nggak bisa pergi ke bank. Akhirnya harus nyari pikiran gimana ya caranya saya bisa dapetin dana 100 miliar misalnya. Ya, banyak banget. Nah, yang bisa dilakukan adalah ya perusahaan ini bisa pinjam ke publik, bisa mengajak publik. Pinjam ke publik artinya apa? Rame-rame nih, jangan ke satu bank lagi tapi saya sebarin ke banyak orang. Misalnya Mas Dendi mau terlibat di dalamnya. Misalnya kalau saya lihat nih ada banyak ya di sini ada Mbak Cindy Aprilia mau beli, Ibu Yuniarti mau, ya apa namanya Ibu Sri Wardah mau, Pak Priyoko ya mau beli juga bisa sama-sama mau menyumbang. Nah itu yang kita bilang adalah pinjam sama publik. Jadi saya bukan minjem sendiri, saya minjemnya ramean gitu ya, ke banyak orang pinjem. Nah, yang kedua adalah ngajak publik. Jadi kita bukan minjem, tapi sebenarnya kita ngajak rame-rame. Tadi Bapak Ibu yang lain itu kita ajak sama-sama, ayo mau nggak gabung ke usaha saya. Nah, inilah yang asalnya ada pasar modal, bahwa ada kebutuhan dana yang besar ya di sini, maka yang dilakukan adalah bisa pinjam publik, namanya menerbitkan surat hutang. Jadi kita kan minjem nih surat hutang yang kita kenal dengan obligasi. Obligasi itu surat hutang. Atau kita ngajak publik yang namanya nerbitin saham. Ya, jadi saham itu sebenarnya saya lagi ngajak orang rame-rame untuk punya bagian di perusahaan saya. Itu yang dilakukan. Oke, ini mungkin. Nah, jadi apa namanya? Sebetulnya saham tuh seperti itu. Jadi kita lagi mau ngajak yang lain rame-rame untuk masuk ke dalam perusahaan. Nah, kita tahu kalau pinjam tadi kan artinya surat utang ya. Kalau di dalam Islam tadi nggak boleh surat utang ya. Nah, oleh karena itu dikenallah yang namanya sukuk. Jadi kalau sukuk itu produk originalnya syariah ya, karena memang betul-betul prinsipnya berbeda dengan obligasi yang sudah ada ya, atau yang diterbitkan oleh pemerintah misalnya ya, yang memang basisnya adalah surat utang. Oke. Nah, kenapa sih masuk ke pasar modal ini tadi mungkin bisa dibahas semuanya, tapi yang paling penting ketika perusahaan itu memutuskan untuk masuk ke dalam pasar modal, ya, maka otomatis dia harus punya tata kelola yang bagus, dia harus punya keterbukaan. Jadi dengan dia masuk ke pasar modal pada dasarnya dia sudah merapikan perusahaannya itu sendiri, ya. Nah, di dalam pasar keuangan syariah tadi pada dasarnya kita sama ya, yang ditentukan adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain itu sudah yang dibahas tadi ya, judi, riba, jual beli resiko ya, gharar atau maisir tadi. Nah, lalu ditentukan lagi apalagi yang nggak boleh. Jadi yang nggak ada, tidak diperbolehkan di pasar modal syariah antara lain adalah jual beli, produksi atau distribusi dari barang atau jasa yang haram zatnya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan
mungkin ada yang punya produksi babi gitu misalnya ya, yang memang dari zatnya tidak haram gitu berdasarkan syariat Islam, maka ini nggak bisa kita beli sahamnya gitu. Ya, jadi memang dari awal udah nggak boleh. Misalnya perusahaan rokok gitu ya, karena sudah ada keluar fatwanya rokok itu tidak diperbolehkan ya atau haram, maka jangan investasi di perusahaan rokok ya, meskipun perusahaan rokok itu adalah perusahaan yang nomor 1 ya, memberikan keuntungan dividen yang besar ya, kira-kira gitu. Kalau nilai saham itu rokok itu selalu ada di yang perusahaan-perusahaan unggul. Lalu yang kedua adalah barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya, tetapi karena ditetapkan oleh DSN ya. Jadi memang DSN tuh menetapkan ini nggak boleh gitu. Misalnya kayak bank konvensional lah gitu. Sebenarnya duit itu sendiri nggak dilarang. Maksudnya uang itu sendiri kan tidak haram. Jadi dulu tuh pernah ada zaman-zaman bank syariah baru muncul pertama kali, bank muamalat. Terus bank muamalat itu belum punya ATM, sehingga dia harus ngambil ke ATM di bank lain. Ya, ada yang ngambilnya di di BCA gitu ya. Nah, terus tuh timbul, aduh, saya ini pengen ke bank syariah, kok saya ngambilnya di ATM bank BCA. Gimana itu? Nah, apa enggak saya ngambilnya di barang haram gitu ya, apa enggak duit saya nanti tercampur dengan yang non halal. Nah, disebutkan di syariat Islam yang namanya percampuran itu berbeda antara ya produk keuangan dengan makanan. Bahkan makanan aja dua hal berbeda ya. Kalau cairan iya masuk setitik ya yang namanya liur misalnya dari anjing gitu masuk ke dalam sup kita ya atau sop atau makanan yang lain kecampur, maka sudah hilang, udah satu gentong gitu misalnya ya, maka udah nggak haram gitu hukumnya. Tapi berbeda dengan kalau misalnya disebutkan dalam hadis minyak samin ya, kalau jatuh barangnya padat, sebetulnya kita bisa ambil sedikit ya, bahwa jelas yang bisa dipisahkan. Diambil sedikit, yang bagian yang tadi terjatuh air liur, maka sisanya boleh dimakan. Nah, itu dipakai dikiaskan untuk keuangan. Ya, jadi kalau keuangan selama bukunya bisa dibedain, pencatatannya kelihatan bedanya, meskipun hartanya itu bercampur, itu boleh dibedakan antara yang syariat, yang sesuai syariah compliance atau yang sesuai syariah dengan yang haram tadi yang tidak boleh. Jadi tidak apa-apa duit itu dari bank muamalat, bank BNI Syariah, bank BCA itu masuk ke dalam ATM yang sama. Karena dua-duanya itu sudah bisa dibedakan pencatatannya. Jadi bukan duitnya yang haram, tapi transaksinya. Riba itu kan tadi ya, pinjam manfaat atas hutang. Jadi transaksinya itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Ketiga adalah barang atau jasa yang merusak moral atau mudarat. Nah, disebutkan nih kalau di tempat lain, kalau di luar negeri sampai spesifik bilang, oh tidak boleh ke industri hiburan. Nah, gitu. Jangan beli saham industri hiburan. Nah, itu disebut spesifik. Karena dibilang banyakkan mudaratnya daripada kebaikan zaman sekarang. Atau tidak boleh ke industri entertainment, misalnya bioskop, ya itu sampai disebutin. Sinema tuh nggak boleh, karena mungkin di dalam sinema itu ya ada banyak kegiatan yang tidak sesuai syariat gitu ya, meskipun mungkin menyenangkan untuk sebagian orang, atau orang juga nggak ngapa-ngapain di dalam situ, tapi ternyata banyak mudaratnya dibandingkan maslahatnya. Gitu. Atau industri pornografi atau industri bioteknologi, bahkan ada yang spesifik ya sampai biotek aja tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita memang tidak sampai sedetail itu. Nah, kalau kita gimana? Nah, ini coba kita bahas satu-satu ya mengenai saham syariah ya. Yang pertama itu tadi ketentuan yang berlaku ya. Yang kedua kita akan membahas mengenai satu-satu produknya. Saham itu mungkin ini jadi banyak pertanyaan. Saham itu boleh nggak sih kita investasi di saham ya? Trading tuh syariah atau enggak? Ya. Pada dasarnya saham itu adalah sebentuk kegiatan atau bentuk instrumen yang paling syariah compliance, yang sudah sesuai syariah di antara yang lainnya. Ya, di antara yang lainnya.
Dia dari nature-nya itu udah syariah compliance. Karena nature-nya tadi ajak publik, dia berusaha untuk memberdayakan banyak orang. Terus kalau untung kita bagi yang namanya dividen. Kalau nggak untung kita nggak bagi dividen, jadi dia nggak dapat apa-apa ya. Bahkan bisa sampai ke menghabiskan dari yang ketika ada kerugian ya sampai kepada batas dari saham yang dimiliki oleh si investor tersebut gitu ya. Jadi artinya sudah sesuai syariah karena kita sama-sama bagi hasil. Kalau dilihat di sini definisinya, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham ya yang memiliki hak klaim atas penghasilan gitu, atas kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tanda kepemilikan namanya juga ajak publik ya. Berarti kita kan sama-sama tuh ngajak untuk sama-sama join di perusahaan tersebut. Jadi pada dasarnya dia sudah syariah selama kegiatan usahanya dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu. Jadi kegiatan usahanya sudah syariah compliance. Ini ditunjukkan dengan dua nih. Jadi saham syariah itu ada dua pada dasarnya. Dari perusahaan yang memang ngeklaim, oh iya saya perusahaan syariah. Ya, saya udah bilang. Misalnya bank syariah, misalnya produk kosmetik Wardah misalnya bilang, oh saya sesuai syariah gitu ya. Di Wardah itu disebutkan. Atau hotel syariah, dia udah bilang, ngeklaim. Nah, ada juga ya, jadi memang yang dari awal saham-saham ini ya yang mana yang kita boleh transaksi di dalamnya adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang memang syariah compliance dari awal ya. Tapi ada lain karena nggak banyak yang bilang bahwa dia syariah perusahaan syariah ya. Ada banyak juga perusahaan lainnya kalau kita lihat definisinya tadi yang kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mungkin dia bukan bank syariah, mungkin dia bukan hotel syariah, mungkin dia bukan kosmetik syariah, tapi pada dasarnya dia cuma jualan baju kok gitu. Ya, dia produksinya produksi sampo, produksi sabun, misalnya Unilever gitu ya. Jadi kan nggak bertentangan dengan syariah. Nah, itu diatur dalam peraturan nomor 2 K1 oleh Bapepam. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang begitu itu diatur lagi oleh perbankan, oleh OJK. Nah, jadi yang pertama yang dilihat sama OJK itu adalah ya mengenai kegiatan usaha yang tadi. Jadi OJK akan nge-search, nge-screen ya, mencoba untuk mengevaluasi. Oh, perusahaan-perusahaan ini jenis usahanya tidak bertentangan gitu ya, dicari. Lalu nanti ada searching juga di keuangan. Jadi keuangannya dilihat nih bunganya. Karena gini, kenapa ada screening di keuangan? Karena kita harus mengetahui semuanya Bapak Ibu sekalian bahwa dan ini sudah ada di hadisnya ya, bahwa di suatu masa nanti di umatku nanti gitu ya. Kira-kira begini ya redaksinya. Di suatu masa nanti akan ada umatku yang nggak akan lepas dari riba ya. Atau kalaupun dia bisa terlepas, dia akan terkena debu-debunya riba gitu. Artinya sesuatu itu sangat sulit dihindari. Mungkin dulu mereka nggak terbayang, masa sih ada masa seperti itu gitu ya. Ternyata kejadian di sekarang. Kita nggak bisa ngindarin yang namanya riba. Kenapa? Saya sendiri misalnya dari saya pada saat ini tinggal di apartemen, di mana apartemen saya itu punya kerjasama hanya dengan bank konvensional. Ya, jadi saya harus bayar segala macam tuh lewat bank konvensional. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya usaha, tapi usahanya ya harus buka kredit di bank konvensional karena kebanyakan orang punyanya bank itu. Ya. Jadi otomatis kita harus buka misalnya. Jadi akan terkena juga debu-debunya. Ya. Begitu juga perusahaan akan sangat sulit kalau dia nggak ada bantuan dari bank konvensional. Maka biasanya masih banyak yang punya. Oleh karena itu diberikan toleransi. Ya, kira-kira gitu. Nah, nanti ini akan ada yang namanya saham syariah. Ini nanti akan ada yang namanya daftar efek syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau investasi saham gitu ya, nah pilihlah yang investasi
di saham yang syariah compliance. Namanya sudah ada, daftar efek syariah. Nanti disebutin tuh ada berapa aja. Kalau saya tidak salah jumlahnya sekarang ada 460 dari sekitar 690 saham yang ada. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu sekalian itu investasi di dalamnya. Dan saham sekarang itu berbeda dengan saham dulu ya gitu. Mungkin harganya mahal-mahal sekali. Kalau sekarang sebetulnya dengan 100.000, dengan 50.000 itu Bapak Ibu sudah bisa beli saham banyak ya. Beli saham BRI Syariah tuh harganya 500, 600, kalau sekarang mungkin udah hampir Rp800 satu ya. Jadi artinya bisa dimiliki. Yang penting daftar. Nah, dan pertumbuhannya memang cukup cepat ya dalam 2 bulan, apalagi BRI Syariah katanya mau merger gitu ya. Jadi yang dalam sebulan dari yang harganya Rp500 itu naik langsung bisa jadi sampai Rp800 satu sahamnya ya. Artinya sebetulnya sangat mungkin kita untuk bisa berinvestasi di sana, dan kita berusaha untuk mengembangkan sama-sama ya saham industri syariah di Indonesia. Nah, kalau saham syariah ini biasanya ada yang namanya SOTS ya, atau platformnya. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, nah itu bisa download aja melalui handphone gitu. Terus dari sana nanti kita bisa milih sendiri. Kalau sudah syariah, ya milihnya platform syariah, biasanya dia otomatis. Kalau kita milih rokok, milih bank konvensional, mau beli saham di sana, biasanya langsung nggak boleh, nggak bisa gitu ya, di ban dari sananya. Nah, jadi insya Allah terjaga. Terus ada yang namanya reksadana. Reksadana ini untuk Bapak Ibu sekalian yang memang belum terlalu awam. Saya nggak ngerti lah masalah saham-saham itu, nggak tahu. Tapi saya pengen investasi nih di pasar modal gitu. Nah, kita ada yang namanya reksadana. Reksadana itu adalah, ini kalau baca di sini, wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan dalam portfolio oleh manajer investasi. Jadi namanya ada bantuan dari manajer investasi yang membantu kita mengelola dananya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dananya nggak kita kelola sendiri, tapi ada yang ahli nih yang ngelola. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya dana banyak gitu ya, tapi kira-kira saya nggak punya waktu lah untuk ngurusin gitu, saya udah ngurusin toko saya sendiri, saya nggak punya waktu lah milih-milih. Nah, maka kita percayakan aja sama si manajer investasi yang namanya ada Dana Reksa, ada Manulife, ada BNI Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas ya. Nah, bisa lewat mereka, nanti mereka yang akan mengelola keuangan. Kira-kira seperti itu. Itu untuk reksadana syariah. Ya. Nah, ini nanti dari reksadana itu manajer investasi yang milihin mau beli saham apa, atau mau beli suku, atau mau beli instrumen pasar uang gitu. Jadi kita nggak usah ribet lagi, mikir-mikir lagi ya, yang mau investasi kemana nanti akan dicarikan. Ya. Nah, lalu reksadana syariah itu sudah ada namanya DPS, ya, yaitu yang mengawasi, Dewan Pengawas Syariahnya sudah ada. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa portfolio atau efek-efek yang akan dibeli itu sudah dimonitor oleh DPS tersebut. Jadi insya Allah syariah compliant semuanya. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya ya. Kalau tadi berbicara resiko, ya nanti mungkin Bapak Ibu sekalian di sini tertarik beli reksadana syariah, nah harus paham dengan profil resiko masing-masing. Ada yang saya memang sukanya resiko tinggi lah. Kalau sukanya resiko tinggi, maka pilih reksadana yang saham. Jadi nanti dipilihin saham-sahamnya oleh si manajer investasi. Tapi kalau nggak suka sama resiko tinggi yang sedang-sedang aja, misalnya, nah pilih reksadana pendapatan tetap namanya. Jadi dibeliin nanti yang pendapatannya tetap, misalnya sukuk ya yang relatif lebih aman. Tapi ada juga yang campur, mungkin ya saya pengen ada sahamnya, ada sukuknya, ada pasar uangnya misalnya. Nanti dipilihkan oleh si manajer investasi. Jadi pada dasarnya fungsinya reksadana itu mengelola keuangan kita. Ya, nanti kita akan di-share bagi hasilnya. Nah, yang ketiga ini adalah sukuk. Mungkin saya nggak terlalu masuk ke definisi secara khusus.
Tapi intinya yang perlu diketahui dari Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar gitu atau suka dengar mengenai sukuk negara. Tapi apa sih itu sebetulnya sukuk itu ya? Sukuk itu sebetulnya seperti perpaduan antara saham dengan obligasi. Karena dia itu menunjukkan ini surat maaf ya, efek syariah berupa sertifikat yang menunjukkan kepemilikan yang bernilai sama. Ya, jadi kalau beli satu sukuk dengan sukuk lain itu nilainya sama dua-duanya, kecuali saya beli dua sukuknya. Gitu ya. Dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset tertentu. Jadi sebenarnya beda. Kalau obligasi atau bond atau atau obligasi negara misalnya itu adalah tanda surat utang. Kalau yang namanya sukuk itu adalah surat tanda kepemilikan. Makanya harus ada kepemilikan atas apa? Nah, kepemilikan atas aset atau atas manfaat atas aset atau bisa atas proyek ya gitu. Jadi kayak pemerintah tuh ngeluarin sukuk negara misalnya ya, yang saya liatin aja langsung mungkin pemerintah menerbitkan sukuk negara. Nah, sukuk negara itu diterbitkan atas aset tertentu. Kalau dulu pernah diterbitkan mau diterbitkan atas Gelora Bung Karno. Yang akhirnya nggak jadi ya, karena banyak perdebatan gitu ya di Gelora Bung Karno itu aset negara kok dijual, kan tadi kan sukuk itu tanda kepemilikan ya, berarti kalau dikeluarkan sukuk oleh pemerintah terus kita beli, berarti kita punya dong ya Gelora Bung Karno itu. Jadi aset negara kok diperjualbelikan. Nah, sukuk itu sendiri sebetulnya menunjukkan kepemilikan ya atas manfaat dari aset tersebut. Jadi asetnya itu misalnya Gelora Bung Karno itu kan dipakai oleh banyak orang, ya. Dia punya banyak lapangan, mulai dari lapangan bola, lapangan basket, lapangan nggak ada lapangan terbang aja kan Gelora Bung Karno itu. Jadi dia punya banyak lapangan. Nah, lapangan itu disewain. Hasil sewanya itulah yang akan diberikan kepada yang beli sukuk, ya, investor-investor sukuk. Nah, jadi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu punya kepemilikan ya manfaat atas aset tertentu selama jangka waktu tertentu. Jadi kalau saham itu bicara perusahaan dan tidak berbicara waktu ya, selama kita beli, kita punya bisa sampai kapanpun. Tapi kalau sukuk ada jangka waktunya, misalnya selama 5 tahun, selama 7 tahun ya, selama si sukuk itu diterbitkan ya, berjalan. Nanti setelah 7 tahun maka sukuk itu dibeli kembali oleh pemerintah tadi. Modal kita balik kembali. Gitu kira-kira. Jadi investasi di sukuk ya, itu artinya kita investasi di aset tertentu yang dibangun oleh pemerintah atau yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kita mendapatkan bagi hasil dari situ. Bisa juga misalnya proyek. Pemerintah mau bangun jalan tol. Dibangunlah jalan tol. Nah, terus kalau kita beli sukuk atas jalan tol tersebut, maka nanti hasil sewa atau hasil dari jalan tol tersebut ya kan bayar tuh orang masuk tol. Itulah yang dibagi hasilkan kepada kita. Itu adalah bentuk investasi. Nah, investasi sukuk itu sekarang itu sudah bervariasi dan ada yang namanya sukuk retail kalau kita lihat nih. Jadi di negara kita itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang namanya sukuk retail, ada yang namanya sukuk tabungan. Nah, ini yang karena namanya retail jadi ya kecil-kecil. Kalau sukuk yang lain, dana haji, sukuk fixed rate itu bentuknya besar-besar. Tapi kalau sukuk retail itu satunya harganya 1 juta. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Yang penting punya KTP ya. Jadi yang di bawah 17 tahun tuh belum bisa beli. Gitu. Yang penting punya KTP sudah bisa beli sukuk. Kenapa harus beli sih sebetulnya? Kenapa sih diperlukan warga Indonesia untuk membeli? Ya, karena sebetulnya dengan membeli ya atau berinvestasi di sukuk ini misalnya, maka otomatis kita akan membantu perkembangan negara kita untuk atau perkembangan satu perusahaan untuk bisa lebih luas lagi maju ya. Kenapa? Karena ya dengan melalui modal yang dihasilkan dia bisa berkembang lebih cepat. Pemerintah bisa bangun jalan tol lebih cepat ya.
Kalau dulu nunggu anggaran pemerintah baru 1 kilo, udah habis anggarannya, nunggu anggaran tahun depan, baru nyambung 1 kilo lagi, ya. Nah, kita udah bisa bayangkan 1 kilo yang dibangun itu, dia belum selesai, belum apa-apa, udah rusak duluan, ya. Kalau ingat busway, ya, di jalan, Gatot Subroto itu, ya, dulu dibangun busway baru dibangun doang, belum ada busway-nya, belum dipakai, ya. Nggak berapa lama, seng-sengnya udah pada dicopot-copot, ya, udah dicopot-copotin orang, udah pada dijual-jual. Nah, gitu kalau pakai anggaran APBN negara. Karena nggak bisa langsung semuanya dilakukan. Tapi berbeda kalau kita mengumpulkan uang duluan untuk membangun sesuatu, ya, sehingga bisa dilakukan dengan cepat, bisa dinikmati lebih cepat, ya. Nah, jadi percepatan pembangunan itu terasa. Misalnya, saya sekolahnya dulu di Malaysia, S2 dan S3. Ya, jadi di Malaysia itu salah satu negara yang tingkat issuance atau penerbitan sukuknya itu paling tinggi di seluruh dunia, terutama untuk sukuk korporasi. Jadi saya sendiri melihat perkembangannya cepat sekali. Dia bangun apa? Dia bangun bandara pakai sukuk. Dia bangun jalan tol pakai sukuk. Dia bangun LCC, kalau ada yang pernah gitu ya, menara Twin Tower-nya itu dibangun pakai sukuk. Dia bangun kereta cepat, LRT, kereta listrik, itu pakai sukuk. Ya, luar biasa, pertumbuhannya cepat sekali, baru 6 bulan udah jadi, 1 tahun sudah jadi gitu ya dananya. Dan itu diperoleh dari sukuk, dan sukuk itu bisa dimanfaatkan ya bagi hasilnya. Karena kan tadi LRT dipakai, ya, ada bagi hasilnya, manfaatnya ada. Nanti dari bagi hasilnya itulah yang di-share kepada si investor. Mudah-mudahan difahami ya Bapak Ibu sekalian, ya. Maksud saya tuh saya mencoba ingin menjelaskan, ini sih sebenarnya apa sih sukuk itu, kira-kira apa ya, gitu. Jadi sukuk tuh gitu. Jadi modal yang kita berikan di depan merupakan kepemilikan kita gitu ya atas suatu barang tertentu, nanti kita akan memperoleh manfaatnya. Kenapa ini digadang-gadangkan? Kenapa ini diminta untuk diproduksi dalam negeri? Ya supaya hutang negara itu kepada dalam negeri aja gitu. Ya supaya pembiayaan itu bisa dilakukan dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau dilakukan keluar ke internasional, nah kan semuanya dalam dolar tuh. Ketergantungan kita dengan luar negeri tinggi, harga nilai bisa berfluktuasi gitu ya. Makanya Jepang itu dikasih tahu bahwa Jepang itu hutangnya tuh 250% lebih besar daripada pendapatan negaranya dibandingkan dengan GDP negaranya, ya. Ya, dibandingkan dengan pendapatan negara itu total hutangnya tuh 250% besarnya. Tapi semua hutangnya adalah hutang dalam negeri. Makanya aman gitu ya. Relatif aman. Jadi nggak ada. Nah, kalau kita 30-40% ya itu hutangnya hutang luar negeri ya besarnya. Jadi kalau utang ke dalam negeri ya kan ini buat kita, oleh kita, untuk kita seperti membangun negara sendiri. Nggak akan terguncang negara itu ya karena ini ada di rumah kita sendiri. Makanya untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya sangat dianjurkan untuk bisa mulai berinvestasi ya, dan jangan takut investasi di pasar modal. Dan karena jumlahnya juga ya itu tidak besar. Dan sekarang sudah banyak bahwa ada persatuan ya, ada usaha-usaha bagaimana yang komersil itu bisa sama atau bisa disatukan dengan yang sosial. Misalnya sukuknya jadi sukuk wakaf ya. Gimana caranya supaya kita nerbitin suku tapi nanti dipakai untuk pembangunan bencana, pembangunan daerah-daerah bencana, diberikan untuk pendidikan misalnya. Nah, tujuannya untuk itu ya. Diterbitkan sukuk, jadi bukan untuk semata-mata pembangunan komersil, tapi bisa untuk tujuan sosial. Atau green, yang memang orientasinya untuk lingkungan hidup. Itu juga sangat memungkinkan untuk dilakukan. Oh, mohon maaf ya, ternyata saya sudah mengambil waktu yang luar biasa banyak, dari yang dijanjikan ya. Sudah lebih 1,5 jam, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan mendengar saya cuap-cuap begini ya. Saya nggak diingetin ini Dendi nih, saya ngambil waktunya banyak banget. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian.
Dari saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saudara moderator ya. Mas Dendi masih mute? Oke, makasih banyak. Baru diizinkan untuk dibuka mic-nya. Halo, oke, ini udah banyak banget pertanyaan ya Bu ya. Jadi saya pilihkan beberapa pertanyaan aja karena ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa ambil pertanyaan itu di webinar sebelumnya ya. Jadi ada banyak pertanyaan fikih sini nih. Bapak Ibu bisa lihat video yang bersama Pak Tuba itu sudah dibahas tuntas masalah fikih-fikihan gitu. Nah, saya akan ngambil beberapa hal aja memang terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertama dari Mas Wahyu. Bagaimana dengan reksadana? Apakah aman sebagai investasi kita? Menurut Mbak Tika, lebih baik mana investasi reksadana atau emas? Pelan-pelan, Dendi, pertanyaannya Oh, iya, apa reksadana? Ini, Ada di mana ya? reksadana atau emas? Inti pertanyaan gitu, Tim. Reksadana atau emas? Emas, ya, iya. Intinya gitulah. Oke. Ya, ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu tadi ya. Iya, Mas Wahyu. Mas Wahyu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Reksadana atau emas ya, gitu. Jadi sebetulnya gini, kalau menurut definisi dari Oxford Dictionary ya, sebetulnya perbedaan antara investasi dan spekulasi itu apa? Jadi yang namanya investasi itu adalah ketika kita melakukan satu usaha gitu kira-kira ya, yang mendapatkan keuntungan atau return secara reguler. Jadi keuntungan yang diperoleh itu secara reguler itu disebut investasi. Sementara yang namanya spekulasi itu adalah ketika kita memperoleh keuntungan yang sifatnya accidental, sekali dapat, sekali enggak gitu. Itu investasi dan spekulasi. Dua-duanya boleh, nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau satu itu dari reguler kita dapat, misalnya kita investasi beli tanah gitu ya. Dia akan jadi disebut investasi kalau tanah itu disewain, terus ada yang bayar ke kita. Tapi dia bisa jadi spekulasi kalau ternyata tanah itu didiemin aja, terus tiba-tiba waktu harganya naik gitu, terus kita jual. Nah, itulah yang namanya spekulasi. Kenapa saham itu orang suka bilang, wah ini spekulasi nih, gitu. Karena sifatnya lebih kebanyakan di orang yang gitu ya, beli, dijual, habis itu beli, dijual. Nah, itu kan spekulasi. Nah, sebenarnya emas tuh masuknya jadi spekulasi pada dasarnya. Ya, nggak salah dan tidak salah itu pada diri. Jadi, cuman dia dua yang berbeda. Kalau reksadana yang kita harapkan itu kita juga mengharapkan return secara berkala. Kalau emas itu yang kita harapkan memang ketika harga naik atau harga turun atau harga naik lah ya, itu kita akan jual sehingga kita peroleh sewaktu-waktu dana. Kalau teman saya sendiri ada dua. Kalau reksadana itu sifatnya dia lebih dinamis tergantung kondisi ya. Yang jelas dia duit itu sebetulnya lebih berputar pada dasarnya ya. Tapi kalau ke emas kan itu kita beli terus kita simpan. Bahkan kalau ketika kita simpan emas itu ada zakatnya loh. Artinya apa? Kalau terlalu banyak yang disimpan itu bahkan dikasih penalti bahwa harus dikeluarkan. Menurut saya ada faktor penimbunan juga di sana, penimbunan harta. Jadi kalau ditanya baik, tadi pertanyaannya tuh baik atau apa sih, Mas Dendi? Bagusan yang mana, gitu ya? Apa? Ya, mending mana? Oh iya, bagusan yang mana? Mending itu mana? Tergantung emas atau reksadana. Perspektif. Oh, makasih Mas Dendi. Tergantung perspektif masing-masing ya. Tapi itu satu ya kita masuk ke dalam sektor real. Dan satu lagi ya artinya kita mengharapkan terjadi perubahan harga gitu ya kepada emas tersebut, barulah dari sisi investasi itu dikatakan menguntungkan gitu. Kalau enggak kan enggak menguntungkan, meskipun emas itu relatif harganya meningkat ya, tapi spekulasinya sangat tinggi memang ada di sana.
Ada teman saya memang dia yang punya emas, tapi dia modelnya gini, emas itu dipakai karena untuk persediaan sewaktu-waktu, ya, yang pertama. Yang kedua, kalau orang mau minjem, biasanya dia minjemin emas, tapi mulanginnya dalam bentuk emas yang sama. Jadi dia tidak terkena resiko ini. Jual beli emas itu kan gitu juga ya. Atau pinjam emas gitu ya, kalau kita mau minjem, emas itu adalah barang yang ketika dipinjamkan gitu ya, dia tidak boleh merubah bentuknya. Jadi kalau orang minjemin emas, biasanya dia minta kembali dalam bentuk emas yang sama. Untuk investasi gitu ya, bahwa kalau dua itu berbeda, satu memang kepada lebih ke ekonomi real, satu lagi kan kita simpan. Jadi kalau ekonomi real, ya kadang-kadang kalau lagi bagus bisa naik, bisa turun hasilnya ya, gitu ya. Kalau ekonomi lagi nggak bagus kayak kondisi sekarang, ya memang di reksadana jadi tidak terlalu menguntungkan dibandingkan ke emas yang tiba-tiba harganya memang naik. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau kondisi lagi baik, kadang-kadang dan sering sekali ditemukan di reksadana jadi lebih menguntungkan dibandingkan di emas. Kalau dari sisi keuntungannya. Mudah-mudahan terjawab Mas Wahyu. Kalau misalnya ada yang kurang mungkin boleh disampaikan lagi ya. Oke, makasih banyak Bu. Selanjutnya dari Mbak Oksa. Intinya dia udah mulai tertarik investasi pasar modal, cuman masih bingung mulai dari mana ya. Untuk pasar modal, mulai dari mana? Oh, oke. Saya itu termasuk newcomer juga di pasar modal ya, Bu. Maksudnya ya dosen kan ya, kira-kira Bapak Ibu sendiri juga paham gitu ya. Saya tidak langsung bisa investasi gitu ya, seperti teman-teman mungkin yang ada di startup gitu, tiba-tiba modalnya banyak gitu. Jadi pelan-pelan. Nah, biasanya kalau untuk yang sedikit-sedikit ini kita bisa dimulai lewat reksadana. Kalau saya pribadi, saya dulu pernah pertama kali mulai di reksadana. Karena kita nggak tahu medannya ya, nggak tahu seperti apa, jadi kita coba, nanti orang kita pantau gitu ya, perlahan-lahan kita juga tahu gitu bahwa oh gini toh di pasar modal itu modelnya seperti ini, dapat pemahaman, kita bisa nanya-nanya ke manajer investasinya, bisa konsultasi. Baru setelah di reksadana, baru kita punya kemampuan dan kita paling nggak punya pemahaman sedikit ya mengenai apa itu yang ada di pasar modal, barulah kita mulai bisa beli misalnya saham sedikit-sedikit. Perhatiinlah saham mana ya yang baik. Kadang-kadang kalau sistemnya Warren Buffett tuh dia sistemnya saham tuh kayak nyimpen. Jadi investasi sekarang nggak usah diliatin harga naik turun, udah tutup mata. Nanti insya Allah sedikit-sedikit belinya karena tujuannya untuk investment ya, jangka panjang. Jadi nanti kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi akan kelihatan itu ya seperti apa perbedaannya. Mungkin bisa dimulai dari itu dulu. Atau salah satunya juga dengan sukuk. Sukuk itu sudah banyak sekali fasilitas yang diberikan lewat macam-macam. Kita bisa beli lewat Tokopedia, bisa beli lewat fintech, kita bisa beli di mana di Shopee gitu, kita bisa beli, apalagi sukuk negara juga. Nah, itu juga relatif lebih aman, tapi memang jangka waktunya agak cukup panjang, misalnya 2 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Jadi kita persediaan harus bisa membagi nih. Oh, saya kira-kira kebutuhannya dalam 2 tahun, mungkin dana yang saya tidak akan pakai ya selama 2 tahun, itu bisa ditaruh tuh di sukuk. Jadi bisa dipilah-pilah dulu. Tapi kalau misalnya yang saya perlu sewaktu-waktu, maka taruhlah di tempat yang sewaktu-waktu bisa diambil. Kalau di tabungan, di zaman sekarang ini saya perspektif pribadi ya Bapak Ibu ya, di tabungan, coba Bapak Ibu hitung aja, untuk di tabungan itu memang sifatnya transaksional, karena saya perlu sewaktu-waktu. Tapi kalau untuk investasi pada dasarnya nilainya tidak akan terlalu bertambah. Ya, kalau diletakkan apalagi di tabungan. Karena pertama ada biaya administrasi, yang kedua ada biaya inflasi ya, bahwa nilainya makin lama nilai uang itu nggak akan sebesar itu juga gitu, sehingga akhirnya tergerus dananya sendiri. Jadi kalau memang kita bisa sisihkan, kita bisa prediksi, oh saya mau sekolahin anak saya itu sekitar masuk kuliah 4 tahun lagi. Nah, itu bisa dialokasikan di investasi-investasi yang sifatnya lebih jangka panjang. Ya. Kira-kira
Seperti itu ya, apa namanya, Mas Dendi ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke. Ya, lanjut Bu ya. Ada dari Mbak Hansa. Kira-kira investasi syariah di sektor apa yang prospek untuk jangka pendek dan juga yang untuk jangka panjang? Sektornya, Bu. Sektor. Ah. Oke. Sektornya gimana nih? Kalau kita cerita, karena bukan investasi real ya. Kalau sektor ini, bayangan saya itu sektor ekonomi ya. Apakah di industri retail, apakah di industri pertambangan, apakah gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai sektor itu, maka kita bukan investasi yang real yang dikatakan ya, jadi bukan ke industri tersebut. Tapi misalnya kalau saham gitu ya, kalau berbicara saham tapi perusahaannya ada di sektor apa mungkin gitu. Nah, itu kita bisa lihat kalau di sekarang ini sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat itu misalnya industri obat-obatan. Nah, itu lagi tinggi ya. Ya, obat-obatan lagi booming, kimia farma, bio farma gitu ya. Apa namanya? Karena yang menjanjikan dan dibutuhkan sekarang. Rata-rata sebetulnya sekarang kalau saham saya harus bilang semua itu turun posisinya karena kondisi perekonomian negara kita, situasinya memang perusahaan-perusahaan juga performanya nggak terlalu bagus. Tapi kalau bisa dibilang yang mana yang akan bangkit duluan gitu ya. Perhatian pemerintah itu yang jelas harus disupport duluan itu sektor keuangan nomor 1. Di antara beberapa sektor ya. Sektor keuangan. Bagaimanapun juga sektor keuangan itu mau memegang peranan penting. Artinya apa? Kalau kita mau lihat nih saham mana nih duluan yang naik, dan biasanya tuh saham-saham yang perusahaannya adalah perusahaan keuangan. Itu di apa namanya biasanya bangkit lebih cepat ya karena menjadi sektor prioritas. Kalau sekarang berarti ada di sektor obat-obatan ya. Itu juga masuk salah satu sektor yang penting. Mungkin industrinya itu, tapi kalau seperti pariwisata, nah itu menunggunya masih agak lama. Industri retail, kalau konsumsi kita membaik, retail itu akan cepat untuk banting. Tapi ketiga, misalnya industri komunikasi, ya itu juga lagi tinggi-tingginya lah ya komunikasi ya, karena kita semuanya sekarang kianya komunikasinya online ya, jadi ini lagi juga cukup booming. Kalau mau dilihat di 3 sektor ini juga baik. Kalau itu sektor yang dimaksud ya, pemahaman saya. Tapi kalau kembali sektor ini adalah jenis tadi, ke yang tadi mungkin ke reksadana, ke sukuk, lalu saham. Mungkin kalau misalnya ada, ya. Oke, lanjut Bu ya. Iya, silakan. Ya, ini ada yang bertanya Bu. Mungkin minta pendapat tentang bagaimana ini dari sisi pemerintah, bagaimana pemerintah mau menggunakan sukuk, karena seringkali katanya pemerintah tuh sekarang riskan dalam penggunaan sukuk. Itu sih pertanyaannya, gitu. Karena kan sekarang kebanyakan pemerintah pakai luar negeri nih, sedangkan sukuk kan mainnya dalam negeri. Saya masih gimana pertanyaannya agak kurang. Ini juga ini panjang pertanyaannya Bu, cuman rasa-rasanya sih intinya seperti itu. Bagaimana mungkin sekarang bisa saya ya dari yang mana ya? Ada namanya Hafsa Bu. Mungkin boleh juga kalau di copy dikirim WhatsApp ke saya gitu, Mas Dendi. Jadi nanti biasanya WhatsApp nanti sambil saya ada pertanyaan yang lain Bu tentang sukuk, bagaimana cara mulai investasi sukuk? Bagaimana cara aja, Bu. Kalau memulai investasi sukuk, jadi dulu begini, sukuk itu saya termasuk orang yang gagal beli sukuk ya, jadi bukan contoh baik juga. Karena modelnya, karena waktu itu saya sudah ikut lewat bank ya, terus ternyata nggak dapet karena sistemnya kalau di sukuk itu adalah book building. Jadi ada agen-agennya ya, namanya mitra distribusi. Nanti dari mitra distribusi itu dikasih jatah, kira-kira kayak gitu. Nanti misalnya dari jatah-jatah itu nanti kita lewat si mitra distribusi itu belinya ya. Kalau dulu mitra distribusi itu terbatas hanya bank aja, jadi saya boleh beli itu ke bank. Sementara kadang-kadang bank itu dia agak milih ya,
Kalau nasabah kecil-kecil gitu ya, nggak jadi prioritas. Tapi kalau nasabah yang punya nabungnya banyak gitu, nah itu biasanya yang ditawarin duluan. Sehingga saya yang kecil-kecil ini nggak dapat akhirnya, tapi yang dapat mungkin yang lain gitu. Tapi kalau sekarang itu tadi sudah bisa terakses lewat fintech ya, bisa terakses juga lewat platform macam-macam. Jadi bisa lewat sana sebetulnya. Jangan-jangan nanti warung umat juga bisa kali menyediakan platform itu ya, kalau mau bekerja sama gitu, itu sebetulnya bisa apa namanya, misalnya kayak beli di Shopee ya, itu bisa beli di Bukalapak, kayak bayar listrik aja. Jadi kita beli di sana, beli berapa, nanti akan dikirimkan apa namanya, harus diisi beberapa persyaratannya ya, yang sifatnya lebih administratif, diisi nanti apa namanya bisa diperoleh dari situ bersama, karena harus ada lembaga keuangan ya, karena kan transfer kupon gitu ya, apa namanya, bagi hasilnya itu akan ditransfer ke dalam account kita. Kira-kira seperti itu gampangnya ya. Tapi nanti rasanya kalau sudah lewat Bukalapak atau lewat platform-platform itu relatif lebih mudah. Oke. Kalau betul Bu, sekarang pemerintah udah mulai keluarin sukuk nggak Bu? Apa, mulai apa? Sekarang ngeluarin sukuk nggak di Maksud masa-masa sekarang, masa-masa saat ini? 2009, maksudnya 2020 2019 ini. 2020 atau ini. Di masa-masa ya. kayak gini, pemerintah ngeluarin sukuk nggak? Oh iya, tentu saja. Pemerintah itu, saya kemarin baru ikut meeting bersama Wakil Menteri Keuangan ya, Pak Suhasil. Beliau bercerita bahwa memang di masa saat ini otomatis karena kondisi kita secara umum itu perekonomian menurun dimanapun di dunia ini ya, kondisinya masih minus pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau lihat pertumbuhan ekonomi itu mungkin apa namanya, yang punya background ekonomi apa namanya sudah sangat paham ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari jumlah konsumsi, ya, jumlah investasi, jumlah pengeluaran negara ya, gitu, jumlah ekspor dan impor. Nah, kita itu paling besar tuh jumlah konsumsi karena negara kita gede, apa masyarakatnya banyak, jadi konsumsinya banyak sekali gitu. Nah, biasanya itu yang mendukung perekonomian negara. Sekarang konsumsi kita menurun karena aktivitas ekonominya semakin kecil, orang cenderung menahan diri untuk konsumsi, nggak konsumsi dulu ya gitu ya. Nah, jadinya konsumsi itu menurun. Gimana caranya untuk ekonomi itu supaya bertumbuh? Maka pengeluaran negara yang harusnya diperbesar. Otomatis pengeluaran negara diperbesar, artinya negara harus expand banyak ya. Tapi kondisi keuangannya terbatas karena ada banyak pajak, insentif pajak segala macam. Salah satunya adalah dengan mekanisme hutang atau pembiayaan dari luar, ya. Atau tadi menerbitkan sukuk, menerbitkan obligasi, itu adalah salah satu yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, pada kondisi begini, iya, itu jadi salah satu opsi untuk pemerintah supaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Karena ada banyak nih yang harus dibiayain, yang negara itu harus biayai, sementara insentif pajaknya banyak, jadi otomatis salah satunya dengan mengeluarkan obligasi-obligasi pemerintah, baik syariah ataupun enggak, supaya tadi ada terkumpul dana untuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dalam negeri. Kira-kira gitu ya. Jadi cukup banyak sebetulnya pemerintah mengeluarkan sukuk ataupun juga obligasi. Tadi ada cuman kebanyakan baca soal fikih Bu ya. Jadi oke ya, mungkin ini ada yang bertanya masalah arisan. Iya, banyak arisan nih. Iya, cerita mengenai itu karena apa namanya, dulu waktu pas saya S3 kebetulan ada rekan saya lupa dia dari Afrika mana gitu ya, entah Nigeria atau dari Afrika Selatan gitu, saya lupa. Tapi dia khusus membahas mengenai arisan. Jadi dia memang background-nya adalah agama fikih ya. Dia membahas mengenai, karena arisan itu rupanya budaya Melayu. Di sana mereka nggak punya. Tapi di Indonesia, di Malaysia itu Pak ada tuh namanya budaya arisan. Nah, dilihatlah posisinya karena di Islam itu nggak hanya melihat syariat boleh apa enggak ya, tapi dia juga melihat maslahat ya. Jadi ini sebenarnya membawa kebaikan apa enggak. Kalau dilihat dari tujuannya, wah arisan tuh bagus karena tujuannya silaturahmi,
supaya ketemu sama yang lain ya. Karena kalau nggak arisan mungkin nggak ketemu gitu satu. Tapi dengan adanya arisan jadi lancar ketemunya. Jadi dilihat dari tujuan sebenarnya bagus. Tapi mekanismenya ini loh yang kadang-kadang suka meragukan. Nah, akhirnya dia melihat kenapa? Karena arisan itu dia menilainya sebagai hutang ya. Jadi kita sama-sama ngutangin ke salah satu, karena kan gitu ya, ngumpulin modal, terus kasih ke salah satunya. Jadi pada dasarnya kita lagi menghutangkan teman-teman kita secara bergiliran. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti kita bayar. Jadi giliran semuanya nanti bisa memperoleh hutang dengan besaran yang sama. Nah, selama begitu aja tuh nggak masalah. Yang jadi masalah timbul isu adalah ketika ada beban di dalamnya. Jadi kita udah ngutangin, kan kita utangin ya, saya, Mbak Okti, Mas Waziah, ya, Mas Asudin, misalnya sama-sama kita berbagi, kita arisan, kita kumpulin duit, habis itu yang dapat adalah Mbak Okti. Jadi kita kasihlah ke Mbak Okti. Mbak Okti kan judulnya lagi ngutang kepada kita semua gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika yang hutang itu kita bebani, dia harus bayarin kita makan gitu, yaitu membayar makan. Nah, karena biasanya gitu. Kenapa? Kalau yang dapat arisan yang nanti akan menanggung biaya konsumsi, mungkin makannya di rumah mereka. Nah, jadi ini yang diperdebatkan dan masuk ke dalam riba di dalamnya, karena mengambil manfaat atas hutang yang diberikan. Caranya gimana? Ini mungkin sudah banyak juga dibahas sama ustadz-ustadz kita ya di media sosial. Caranya adalah dengan memisahkan antara biaya konsumsi dengan biaya arisan. Jadi arisan beda, konsumsi beda, kumpulinnya beda. Nah, itu jadi supaya arisan kita tadi terbebas dari hutang yang dikenakan beban tadi ya. Jadi nggak ada beban di dalamnya. Kalau kita dapat, ya udah, duit konsumsi itu adalah duit yang berbeda, yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Jalan santai yang menjual kupon hadiahnya dari peserta. Nah, iya kayak gini. Ya, jadi Mbak Janah ya, bahwa ada banyak tuh jalan santai yang bayar kupon, terus hadiahnya diambil dari situ gitu. Kalau dulu mah kita nggak ngerti ya, bayar-bayar aja. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan boleh ditanyakan. Kalau hadiahnya dari sponsor nggak ada masalah, nggak apa-apa. Atau sumbangan dari yang lain misalnya ya ngasih. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika tadi biaya itu adalah biaya yang dikumpulkan beramai-ramai. Masuklah itu ke dalam zero sum game. Lalu tidak syariahnya bank syariah. Oh ya. Tadi kalau nggak salah ada tentang bank syariah yang lain ya. Mungkin Mas Dendi bisa bantu. Atau gimana ini saya menyerahkan. Boleh, Bu Tika, saya mau tanya sedikit. Boleh kali ya? Oh iya, silakan Kak. Ya, jadi terkait dengan investasi ini menarik banget. Dan tadi Bu Tika alhamdulillah sudah menyampaikannya secara ke kita mulai dari awal kenapa investasi itu penting bagi seorang muslim gitu ya. Alhamdulillah dapat nih gitu. Nah, tapi gini Bu Tika, case-nya adalah, kasusnya adalah, saya pernah dengar soalnya, kalau misalnya kita masih memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian dana ibaratnya, dan kita masih masih cash flow-nya masih harus diatur terus gitu. Nah, katanya lebih baik memprioritaskan dulu, baiknya ada dana darurat dulu, kemudian baru nanti bisa masuk ke langkah investasi. Nah, untuk kita nih, Bu Tika yang masih, ya ibaratnya kalau teman-teman di Mitra Warung Umat ini kan menjadi mitra adalah sebagai tambahan untuk penghasilan bulanan gitu. Nah, apakah kita ini udah bisa belum sih start untuk investasi? Satu. Yang kedua, jenis investasinya yang disebutkan tadi yang paling mudah itu kira-kira apa ya, Bu Tika? Gitu. Mungkin bisa dijawab, Bu Tika. Iya, makasih banyak Mbak Okti ya. Jadi sebetulnya iya, kan tadi ya ketika kita punya dana, terus kita simpan sebagian sebagai untuk misalnya dana-dana darurat ya. Nah, daripada kita menggunakan dana darurat, sebenarnya ada banyak pilihan ya, ini juga tergantung pilihan resiko. Tapi kalau memang mau aman gitu ya, dana darurat ya disimpannya di bank dalam bentuk tabungan gitu. Itu yang kira-kira memang selain aman dan kita bisa akses kapan saja.
Tapi kalau tadi ya dana darurat yang kira-kira kita sudah bisa sisihkan, yang memang kita sudah tahu ya kira-kira dibutuhkan itu kapan gitu. Jadi kita punya dana yang bisa dipersiapkan. Nah, itu kita bisa meletakkan ke investasi juga yang sifatnya lebih jangka panjang, bukan transaksional. Misalnya tadi kalau sukuk, pada dasarnya sukuk itu dia cukup liquid, artinya ketika kita beli misalnya ya, ketika kita beli sukuk, maka kita juga bukan harus nunggu sampai 2 tahun untuk bisa selesai. Kita bisa jual sewaktu-waktu juga. Ya, tapi memang menjualnya di pasar keuangan. Jadi kita di pasar modal lagi ya, kembali ke pasar modal. Jadi kalau dibilang apakah dia katakan namanya liquid apa enggak, ya dia cukup liquid. Dia termasuk bagian yang liquid. Dibandingkan kita harus membeli misalnya barang emas ya, atau kalau emas kadang-kadang kita bisa jual rugi, atau kalau bagus kalau ketemu dengan partner yang memang mau beli, tapi kalau enggak kadang-kadang jualnya di bawah harga pasar. Atau jual rumah misalnya ya, kalau ada banyak juga yang sekarang ini namanya investasi belinya tanah atau belinya rumah, tapi pada saat ada kebutuhan dana maka nggak bisa dijual secara cepat. Kalau mau ya berarti diturunkan harganya luar biasa. Jadi itu tidak liquid. Kalau yang tadi yang kita bahas, semua yang kita bahas di dalam materi tadi itu adalah instrumen-instrumen yang liquid secara keuangan. Jadi cepat bisa dicairkan. Jadi mau itu di bank, kecuali deposito yang ada sebulan, 3 bulan, 6 bulan, itu memang waktunya sudah ditentukan. Tapi kalau sukuk, saham, reksadana, itu semua bisa dicairkan sewaktu-waktu, kapanpun. Jadi sebetulnya bisa digunakan untuk dana sewaktu-waktu, dana yang ada yang kita save yang kita persiapkan untuk kebutuhan sewaktu-waktu gitu, yang bisa diambil sewaktu-waktu, itu sebetulnya bisa diakses. Tapi perbedaannya adalah tingkat resikonya tadi. Kalau dia reksadananya saham, makanya kalau kita beli saham itu ada kemungkinan dia turun gitu. Jadi kalau mau yang jadi kalau artinya tadi ya, kalau kita lihat tadi pilihan reksadana ada banyak pilihannya berdasarkan resikonya. Kalau mau yang relatif aman, Mbak bisa pilih reksadana pasar uang. Kenapa saya bilang reksadana? Karena reksadana ini untuk pemula, kita belum masuk pasar sama sekali. Biasanya orang milihnya reksadana ya. Kenapa? Karena kita menyerahkan tanggung jawab kita pengelolaan kepada pihak ketiga. Gitu. Jadi kita minta tolong orang untuk mengelola keuangan kita. Bisa melalui reksadana. Dari reksadana tuh ada pilihannya, ada pasar uang, ada campuran, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham. Nah, kalau kira-kira saya maunya yang relatif aman karena uang ini penting untuk dipakai sebagai modal misalnya, ya, maka bisa memilih yang pasar uang dulu ada namanya. Jadi dia bagi hasilnya relatif rendah, tapi resikonya juga rendah. Baru masuk ke yang lainnya. Ini kalau kita masih belum confident untuk masuk secara langsung. Tapi kalau Mbak-mbak sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah bilang, udah nggak apa-apa saya mau coba. Biasanya nih orang-orang yang ada di yang ada di industri UKM, UMKM, ini adalah bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang siap dengan resiko ya. Biasanya gitu justru ya kalau saya melihat. Jadi daripada saya pengen kelola sendiri, bisa dimulai dari yang pendapatan tetap, misalnya sukuk tadi. Tapi dengan catatan memang ya, kalau misalnya sukuk tadi, ya artinya tadi proses penjualan harus mengetahui dulu ya, itu juga diperlukan waktu. Atau tadi kalau mau ke pasar saham tadi juga bisa ya, tapi kalau ke pasar saham juga kalau beli sendiri biasanya resikonya juga cukup tinggi. Kira-kira gitu ya, Mbak Okti ya, mungkin bisa dimulai dari reksadana dulu gitu ya tadi ya, karena semuanya sebenarnya bisa dicairkan sewaktu-waktu. Tapi kalau pelan-pelan mungkin mau belajar, nah mungkin kita belajarnya lewat reksadana yang relatif lebih aman dan kita udah bisa menyerahkan itu ke ahlinya untuk bisa mengelola. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Jawabannya. Ya, mungkin boleh moderator ada yang mau ditambahkan lagi?
karena sudah jam 3 juga ya, kita sudah limit waktunya, dan terima kasih banyak kepada Bu Tika udah menyampaikan materinya hari ini, dan semoga materinya bisa diserap dan lagi-lagi ya bisa menjadi jamaah yang ikut berkontribusi di investasi syariah. Oke, jadi selesai dan saya kembalikan ke Mbak Okti. Silakan Mbak. Iya, terima kasih banyak Bu Tika. Alhamdulillah saya ini juga sebagai hostnya gitu ya, yang mewakil dari Warung Umat, jadi banyak banget dapat pelajaran. Mudah-mudahan juga Mbak dan Mas Mitra Warung Umat maupun teman-teman yang bergabung di kuliah online kali ini, insya Allah juga banyak dapat pelajaran ya. Mudah-mudahan Bu Tika juga ilmunya insya Allah jadi amal jariah ya Bu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak, semoga berkah juga waktunya Bu Tika dan Mas Dendi juga terima kasih dari Maslahah Akademi. Sekali lagi ingin mengabarkan, insya Allah kuliah online kita bekerja sama dengan Maslahah Akademi dan juga Warung Umat akan dilaksanakan 2 minggu sekali gitu ya. Jadi dipantau terus, kalau misalnya sudah masuk grup, boleh nanti sambil dipantau. Untuk rekaman online-nya insya Allah juga ada, untuk filenya insya Allah juga ada, tapi jangan lupa untuk mengisi form evaluasi dulu gitu, karena nanti di sana kami akan melihat seberapa banyak yang antusias untuk mengikuti sampai akhir. Nah, sekali lagi mau dijelaskan juga bahwa Warung Umat adalah sebuah platform di mana di sini banyak sekali produk-produk Muslim. Mbak dan Mas atau teman-teman yang di luar mitra juga bisa berbelanja di warungumat.com atau bisa langsung ke grupnya yang ada mitranya, bisa langsung tanya di sana ya. Nah, Maslahah Akademi juga merupakan platform belajar online di mana banyak sekali konten-konten mengenai ekonomi Islam. Ya, mungkin informasi yang terakhir dari saya demikian. Jangan lupa terus dipantau grupnya, insya Allah ada informasi-informasi bermanfaat. Kalau yang belum masuk grup, boleh nanti dikabarkan ke kolom chat, mungkin dari teman-teman nanti akan mengabarkan kembali isi grupnya. Saya perwakilan dari Mitra Warung Umat, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Tika. Benar ya tadi? Ya, betul. Ya, sampai lupa. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu lagi 2 pekan ke depan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri dan saya untuk mau izin juga untuk end meeting ya, Mbak dan Mas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Makasih ya Mbak. Oke ya, terima kasih Maslahah Akademi. Sukses terus untuk semuanya. Ya, amin. Amin. Saya izin live ya. Ya, silakan Ibu Tika.